Protagonis lain di akhir zaman biasanya menaklukkan dewi dan melahirkan anak untuk menjadi kuat. Namun kamu di akhir dunia tidak hanya berubah menjadi dewi, tetapi juga ditaklukkan oleh musuh yang terlahir kembali. Mengenai hal ini, kamu langsung memanggil penulis, kekasih tampan. Hanya karena bencana global telah tiba. Semua manusia dan flora fauna harus berevolusi atau bermutasi. Sementara manusia yang gagal berevolusi. Tidak ada yang bisa terhindar dari menjadi zombie yang menakutkan. Kabar baiknya adalah kamu telah berevolusi. Dan juga terbangun kemampuan reproduksi tingkat tinggi. Sang pemilik tidak hanya memiliki kecantikan dan pesona maksimal. Dan anak yang dilahirkannya sangat menarik. Sempurna mewarisi kemampuan atribut pria. Mendengar itu, kamu melihat di cermin. Wajahmu yang sempurna dan tanpa celah sejenak membuatmu putus asa. Ini tidak gila? Hanya dengan akhir dunia saja sudah cukup. Tapi kamu juga mengubah dirimu menjadi dewi buff pria. Ini untuk apa? Kamu putus asa, menyembunyikan kepalamu di selimut. Berencana untuk tidur selamanya seperti ini. Namun kurang dari setengah hari, kamu terbangun karena rasa lapar. Untuk itu, agar bisa bertahan hidup di akhir zaman, kamu berniat mulai dengan mengumpulkan persediaan dari tetangga. Setelah berhasil mencuci otak dirimu sendiri selama setengah hari, kamu menunjukkan ekspresi teguh. Mengambil bat baseball dari rumah dan membuka pintu kamar. Namun pada detik berikutnya, sosok tinggi yang cepat melintas. Lehermu tiba-tiba terpasang sebuah kalung. Dalam keadaan panik, kamu secara naluriah mengayunkan bat untuk menyerang. Tanpa sadar, orang itu hanya mengambil. Dan dengan mudah menangkap bat tersebut dengan lengan. Kemudian menatapmu dengan ekspresi terkejut. Dengan level hanya satu sudah bisa bereaksi secepat ini. Sungguh tak heran dia adalah salah satu dari 4 raja hitam di kehidupan sebelumnya. Suster Iblis. Duan Wangyu. Siapa kamu? Apa yang kau pasangkan padaku? Ahah. Kata-katanya belum selesai. Lehermu tiba-tiba. Kemudian arus listrik yang kuat mengalir ke seluruh tubuhmu. Membuatmu terjatuh dengan menyakitkan di tanah. Sakit sekali. Ini benda apa? Siapa kamu? Segera bawa pergi. Ini tidak mungkin. Suster Iblis. Pria itu dengan dingin berkata. Sambil memanggil sebuah pisau panjang hitam dari udara tipis. Lalu perlahan-lahan mengarahkannya ke lehermu. Aku terlahir kembali. Khusus untuk membunuhmu. Meskipun kamu belum melakukan hal buruk sekarang. Tapi mencegah lebih baik daripada mengobati. Tolong, pergilah mati. Sambil berkata. Pria itu mengangkat pisau panjang. Berniat untuk memotong dengan keras. Tunggu, tunggu. Melihat ini, kamu dengan panik berlutut dan berteriak. Kakak, ampuni aku. Kamu bisa meminta aku melakukan apa saja. Aku mohon padamu. Aku tidak mengenal suster iblis apapun. Baru saja mengucapkan itu, pisau panjang pria itu berhenti di depan lehermu. Kamu dengan hati-hati mengangkat kepala untuk melihat pria itu. Menyadari bahwa dia menunjukkan ekspresi ragu. Dia masih sangat muda. Memiliki wajah tampan yang menawan. Itu adalah tipe yang bahkan gadis cantik di sekolah pun akan mengejarnya. Ketika pria itu melihatmu memohon ampun, dia sedikit terkejut. Dia menatap matamu dan berkata dengan dingin. Kamu, Duan Wangyu yang terkutuk, berpura-pura tidak bersalah. Jelas-jelas di kehidupan sebelumnya kamu telah membunuh banyak orang. Sekarang kamu ingin berpura-pura bodoh dan mengelabui semua orang. Kakak, apa sebenarnya yang kamu bicarakan? Namaku Duan Jue. Bukan Duan Wangyu. Juga bukan seorang biarawati iblis. Apakah kamu salah mengenali orang? Kamu menjawab dengan suara pelan penuh keputusasaan. Apakah kamu belum mengerti maksudnya? Aku adalah seorang yang telah dilahirkan kembali. Aku telah mengalami akhir dunia sekali. Kau wanita hina. Di kehidupan sebelumnya, aku adalah salah satu pemimpin sekte paling jahat di wilayah Huansong. Dengan kekuatanku sendiri, aku telah menghancurkan beberapa tempat perlindungan yang berisi ribuan orang. Aku juga sengaja mengerahkan gelombang mayat ke basis penyelamatan dan menyebabkan ribuan kematian. Pria itu berbicara dengan suara tanpa emosi. Tatapannya padamu selalu sangat dingin dari awal hingga akhir. Setelah mendengar kata-kata itu, kamu akhirnya mengerti situasi saat ini. Tanpa sadar menggigit bibirku yang merah muda. Dalam hati membenci penulis. Halo. Ini bercanda, kan? Hal seperti ini bisa terjadi padaku? Penulis ganteng. Kenapa musuhku di kehidupan sebelumnya bisa terlahir kembali? Terlahir kembali sudah cukup. Dia bisa menemukan aku secepat ini. Untuk apa lagi aku melakukan ini? Bagaimana aku bisa mengalahkan seseorang yang terlahir kembali? Kecuali jika menyerangnya saat dia tidak waspada. Memikirkan hal ini. Ekspresimu perlahan-lahan menjadi serius. Tangan kecil yang gelisah juga. Segitiga hitam mengarah ke kanan secara perlahan meraih tongkat baseball. Tapi tidak menyadari bahwa gerakannya bahkan belum setengah jalan. Pria di depanku pun tiba-tiba menatap dengan dingin. Dengan satu tendangan, dia mengirim tongkat baseball di tanah jauh-jauh. Lalu dia mencengkeram rambutmu sambil berkata dengan marah. Cantik, kau benar-benar pantas mendapat ini. Berani-beraninya kau ingin menyerangku. Halo. Jangan tarik rambutku. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Tampan? Sakit sekali. Kekuatan pria itu sangat mengejutkan. Hanya dengan sedikit tarik, dia bisa menjatuhkanmu ke tanah. Hatimu merasa cemas dan marah. Dalam keadaan terdesak, tidak ada pilihan lain selain mengambil keputusan yang tegas. Dia berteriak dengan segala kekuatan. Kenapa aku tidak boleh menyerangmu dari belakang? Kamu, tampan, bisa membunuhku hanya karena satu kata. Kenapa aku tidak bisa menyerangmu dari belakang? Apa gunanya bicara tentang hal-hal aneh dari kehidupan sebelumnya atau masa depan? Apa hubungannya dengan saya?
Aku tidak pernah melakukan itu. Kamu membunuhku seperti ini, lalu bilang tentang itu. Apa bedanya dengan para pembunuh kultus itu? Pria itu sedikit berkedut di sudut matanya mendengar ini. Hidup kembali sekali lagi. Dia awalnya telah bertekad untuk hidup untuk dirinya sendiri. Meningkat sendiri menjadi yang terkuat di akhir zaman ini. Untuk itu, menghapus musuh yang mengganggu di kehidupan sebelumnya juga hal yang perlu dilakukan. Jadi, setelah merasakan aura yang familiar, dia segera berlari. Hanya untuk segera mengakhiri wanita yang menyebalkan itu. Namun yang tidak disangka oleh pria itu adalah, pada saat ini, biarawati iblis itu sungguh hanya seorang gadis biasa. Tidak hanya dari segi kekuatan, ia sama sekali tidak mengancamnya. Dari sudut pandang moral, semuanya bisa dipahami. Dia juga terlihat sangat menyedihkan. Hal ini membuatnya sangat sulit untuk membunuh seorang wanita yang tidak bersalah. Baiklah, aku bisa tidak membunuhmu. Setelah ragu berkali-kali, pria itu akhirnya menghela napas. Namun hukuman mati bisa dihindari. Tapi hukuman hidup sulit untuk lolos. Jika aku membiarkanmu pergi, masa depanmu kemungkinan besar akan menjadi iblis yang membunuh tanpa ampun. Daripada terjadi hal seperti itu, lebih baik aku menjagamu ketat di sisiku. Apa maksudmu? Kamu mengernyitkan dahi dan menatapnya. Tatapanmu penuh kewaspadaan. Ketika melihat dia mengamati tubuhmu, kamu tiba-tiba teringat sesuatu. Kedua tanganmu menutupi kelembutanmu. Ternyata, setelah mengamati tubuhmu, sudut bibir pria itu membentuk lengkungan yang mengisyaratkan rasa ingin tahu. Kemudian dia memerintahkan dengan nada angkuh. Namaku King Kong. Mulai hari ini, kamu adalah wanitaku. Aku akan menjagamu tetap aman. Membawa kamu untuk meningkatkan diri di akhir zaman. Yang perlu kamu lakukan adalah menyimpan baik-baik pikiran brutalmu. Jadilah seorang istri yang baik. Kalung di lehermu adalah alat tingkat S. Selama ada niat untuk menyerangku, pikiran itu akan menghukummu. Bahkan jika kamu ingin melarikan diri, kamu tidak akan bisa. Apa? Jangan harap. Mendengar kata, istri. Kamu hampir tidak bisa bernapas saking marahnya. Dia memutuskan untuk terus terang saja. Aku ini laki-laki, bro. Aku menjadi wanita karena keterampilan yang terbangun. Jadi, apakah kamu mengerti? Hubungan sesama pria tidak akan berakhir baik. Oh, ya. Benarkah? Melihatmu begitu keras kepala, King Kong hanya tersenyum sinis. Siapa peduli dengan itu? Yang penting sekarang kamu adalah wanita. Dan lebih baik lagi jika sebenarnya dia adalah seorang pria. Menyedihkan dirimu seperti ini baru menarik. Pergi pakai kaos kaki hitam untukku. Jangan, teh. Apa? Kamu ini. Mendengar perintah yang konyol itu, kamu menunjuk King Kong dengan lengan yang bergetar. Tapi setelah lama tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Lalu apalagi yang bisa dilakukan? Nyawanya dipegang oleh lawan. Salah bicara bisa berakibat fatal. Dan melihat kamu yang begitu enggan, King Kong yang tidak sabar mendengus. Cantik. Sepertinya tanpa memberikan pelajaran padamu, kamu tidak akan ingat. Tunggu. Jangan. Teh. Petir-petir. Sakit sekali. Cepat berhenti. Ampuni aku. Saya menggunakannya. Aku sudah memakainya, kan? Kamu yang disetrum dan bersinar putih di seluruh tubuhmu berteriak dengan menyedihkan. Sebenarnya itu tidak begitu menyakitkan. Hanya saja rasanya seperti mengenakan kerah dan terkena listrik di leher. Membuatmu yang merupakan laki-laki merasa sangat terhina. Begitulah seharusnya. Melihatmu berlutut di tanah dengan wajah penuh penolakan, Kong tidak merasakan sedikit pun simpati. Hanya bercanda. Ini adalah biarawati iblis yang ditakuti di kehidupan sebelumnya. Dewi yang menikmati membunuh. Wanita cantik yang bersenang-senang dengan menyiksa laki-laki. Seandainya bukan karena dia belum tumbuh menjadi cantik, King Kong sudah pasti akan menusuknya dengan satu serangan. Sekarang, mengajarinya sedikit mungkin bisa membuatnya menjadi orang baik. Sekaligus bisa menjadi wanitaku. Memikirkan hal ini, King Kong seperti setuju dengan dirinya sendiri dan mengangguk pelan. Dan kamu di bawah tatapan yang tidak bisa ditentang itu. Hanya bisa bangkit dengan menyedihkan dari tanah. Lalu berjalan dengan wajah penuh penolakan menuju kamar tidur tetangga. Menggigil mengeluarkan 2 pasang kaos kaki panjang yang bersih. Benar-benar anak yang penurut. Masih ada rok, ya? Ambil 2 buah juga. Butuh rok pendek. Terlalu menindas. Kamu menggerutu sesuatu dengan gigi terkatup. Tapi takut didengar oleh orang itu. Hanya bisa menahan air mata yang penuh penghinaan. Mengeluarkan 2 rok lipit. Apakah sekarang kamu puas? Kamu yang memegang pakaian itu berbicara dengan marah. Tatapan marah dari matamu terlihat sangat penuh dendam. Dan sangat menjijikan. Dan melihat dia seperti itu, King Kong yang selalu menunjukkan ekspresi tidak peduli juga tertegun tanpa alasan. Hanya merasakan jantungnya seolah-olah dipukul oleh sesuatu. Dalam sekejap, merasa wanita ini sangat lucu dan menyedihkan. Kamu itu apa? Saat King Kong terpesona oleh kecantikanmu, sebuah rasa krisis tiba-tiba melanda. Sehingga tatapannya mendadak menjadi dingin. Tiba-tiba melihat ke bawah menuju lorong. Ada apa? Apa yang terjadi? Menyadari situasi yang tidak baik, kamu segera berlindung di belakangnya. Dan King Kong mengangkat pedang panjang. Sambil menggerakkan pergelangan tangannya, ia menjelaskan dengan dingin. Ini karena kamu berteriak begitu keras tadi. Zombie di luar seharusnya sudah menemukan kita. Wanita yang tidak berguna. Kembali ke dalam rumah. Aku akan menyelesaikannya. Setelah melepaskan satu kalimat yang dingin dan keren, King Kong melompat dengan anggun. Langsung melompat turun melalui celah tangga.
Mendengar itu, kamu berdiri di tempat dengan sudut mulut bergetar sambil bergumam. Siapa wanita yang tidak berguna itu? Seluruh keluargamu adalah wanita. Kamu meremehkan orang? Ya. Jadi kamu ingin aku memakai stocking hitam, ya? Baiklah, baiklah. Manfaatkan kesempatan ini. Aku harus memikirkan cara untuk menyingkirkanmu. Melarikan diri pasti tidak akan berhasil. Akhir dunia baru saja dimulai dan King Kong langsung menemukanku. Ini menunjukkan bahwa King Kong pasti memiliki kemampuan pelacakan. Tak peduli seberapa jauh kamu melarikan diri, dia bisa dengan mudah menemukannya. Jika demikian, yang harus kamu lakukan sekarang hanya satu hal. Kamu dengan terburu-buru berlari pulang dan membuka lemari. Tidak lama setelah itu, kamu pun dengan wajah penuh semangat mengambil sepasang gunting. Kemudian, dengan tidak sabar, mengangkat gunting tersebut. Menggigit dengan keras ke arah kalung di leher. Pertama-tama, lepaskan benda sialan ini, baru setelah itu kita bicarakan. Tunggu dia kembali, aku akan mencari cara untuk mencuri. Ah, peili pali. Tanpa peringatan sama sekali. Sama sekali tidak terduga. Saat kamu dengan bangga mengangkat sudut bibirmu, mengira bisa melarikan diri dari genggaman King Kong. Kalung tersebut segera mengaktifkan mekanisme hukuman. Hal ini membuatmu yang terkejut berteriak kesakitan. Dan seluruh tubuhmu dipenuhi cahaya putih yang bersinar. Akan mati, akan mati, akan mati. Suara teriakan menyedihkan bergema di seluruh lorong. Rasa sakit yang hebat menyebar dari leher ke seluruh tubuh. 1000 luka dan ratusan sayatan. Sakit sampai ingin mati. Hingga kamu hampir pingsan. Lagi pula, sengatan listrik yang mengerikan ini akhirnya berhenti. Kamu terbaring di tanah dengan kepala mengepul dan mata terbuka lebar. Menatap langit-langit dengan ekspresi penuh ketidakpercayaan. Ternyata King Kong si bocah ini masih menyayangkan aku sebelumnya. Ternyata voltase benda ini begitu menakutkan. Hampir saja aku melihat nenekku. Dalam hati berpikir putus asa. Tidak bisa melarikan diri. Dengan begitu, aku hanya bisa menahan rasa malu dan bertahan di samping King Kong. Namun, perlu. Tapi jangan berpikir aku akan menyerah begitu saja. Selama aku bisa menemukan cara untuk meningkatkan level. Suatu hari aku bisa melepas benda ini. Lalu membalas dendam. Tunggu saja. Mata MU memancarkan cahaya yang teguh. Namun saat itu, suara aneh tiba-tiba datang dari luar pintu. Kamu melihat ke arah pintu. Menemukan seekor zombie yang hanya memiliki bagian atas tubuh. Perlahan merangkak masuk ke dalam rumah. Sial. Aku bahkan tidak mengunci pintu. Saat melihat zombie, kamu tidak bisa menahan diri untuk mengutuk dalam hati. Lalu dengan cepat meraih sofa di samping. Mencoba mengangkat diri dengan lengan. Tapi sayangnya, kejutan listrik yang kuat membuatmu. Sebagian besar ototmu tidak bisa dikendalikan. Sama sekali tidak bisa bergerak. Jadi kamu hanya bisa menyaksikan zombie merangkak semakin dekat. Sudah tamat. Sepertinya tidak mati di tangan pria jijik itu. Akan mati lebih dulu di tangan zombie. Kamu melihat zombie semakin mendekat. Sampai mereka menangkap pergelangan kakimu. Jangan. King Kong. Naluri selamatmu membuatmu mengeluarkan teriakan yang mengagetkan. Kamu secara sembarangan melambaikan tangan untuk meraih sofa. Mencoba melawan kekuatan zombie dengan cara ini. Namun semakin dia berteriak, zombie semakin bersemangat. Saat ia mengerahkan gigi tajamnya ke arah paha. Kamu menutup mata dengan putus asa. Sudah berakhir. Aku mengirimkannya. Tapi yang aneh adalah, setelah sekian lama, rasa sakit tidak kunjung datang. Kamu memegang harapan. Dengan hati-hati membuka mata. Dan dalam pandangan yang samar, ada sosok tinggi yang berdiri di sampingnya. Kamu, gadis cantik. King Kong mengomel dengan ekspresi dingin. Apakah kamu ingin memotong kalung itu? Kalau tidak, bagaimana mungkin kamu tersengat? Tidak bisa mengatasi bahkan zombie cacat. Sambil berkata, King Kong mengangkat tangan dan mencengkeram dagumu. Seperti bermain dengan plastisin ringan. Wajahnya lembut. Rasanya enak. Ada apa? Terkaget-kaget. Kamu belum mati. Ah. Mendengar suara teriakan, kamu kembali sadar. Setelah otakmu jernih, baru kamu menyadari. Zombie itu sudah mati mengenaskan di tanah. Kamu tidak bisa menahan untuk terkejut dan membelalak. Kamu telah menyelamatkan nyawaku. Orang pedang mati. Masih berpura-pura di sini denganku. Berpura-pura tidak mendengar, ya? Apakah kamu ingin melepas kalung ini? King Kong mungkin berpikir kamu berpura-pura bodoh. Jadi makian di mulutnya masih berlanjut. Tapi kali ini, gerakannya jelas tidak sekasar sebelumnya. Hanya dengan mengulurkan kedua tangan. Di saat kamu sedang lengah. Dengan cara menggendong seperti putri, dia mengangkatmu ke pelukannya. Kamu ngapain? Merasakan suhu tubuh pria itu. Kamu akhirnya tersadar dan menunjukkan tatapan ketakutan. Segera mengangkat tangan kecilnya untuk mencoba melepaskan diri. Namun karena ototmu masih dalam keadaan rileks, kamu tidak bisa mengeluarkan tenaga. Diamlah, wanita. Tempat ini terlalu berbahaya. Aku akan membawamu ke markasku. Kemudian kita akan berbicara tentang biologi dengan baik. Kamu berkata apa? Biarkan aku pergi. Aku sudah bilang aku seorang pria. Pria tampan. Mendengar kata-kata King Kong, wajahmu pucat ketakutan. Hanya bisa menggerakkan anggota tubuh yang lemah dan terus berjuang. Kaki putih lembut bergoyang di udara. Namun King Kong menjawab dengan semakin bangga. Saya sudah bilang ini lebih baik. Sekarang kau seorang wanita, yang penting terlihat baik. Seperti dirimu yang terlahir cantik. Dan sosok yang mudah menyebabkan masalah di masa depan. Hanya dengan mengurungmu di ruang bawah tanah dan mengawasi ketat baru aku bisa tenang. Kamu setuju, kan?
memeluk kecantikan di pelukanku, melangkah dengan percaya diri. King Kong sama sekali tidak takut pada zombie di luar. Bahkan berjalan di jalan dengan begitu percaya diri. Astaga, semua ini adalah perbuatanmu. Kau yang dipeluk tanpa sedikit ketakutan sambil melirik ke kiri dan kanan. Di bawah senja, alun-alun kompleks sudah dipenuhi dengan darah. Mayat di depan pintu gedung sudah menumpuk seperti gunung. Keadaan ini tidak berlebihan jika disebut sebagai neraka di dunia ini. Di dalam hatimu tiba-tiba muncul rasa pilu. Tapi kamu merasa tidak berdaya. Jadi kamu hanya bisa menutup mata dan tidak melihat lagi. Kamu ternyata malah bersimpati kepada orang lain. Merasakan perubahan ekspresimu. King Kong tampak sangat terkejut. Bagaimanapun dalam ingatannya, Demonica dari Raja Hitam 4 adalah wanita cantik yang sangat kejam. Tipe yang tidak bisa tidur jika tidak membunuh beberapa pria dalam satu hari. Tapi saat ini melihat kembali, King Kong tidak bisa tidak meragukan pikirannya sendiri. Jangan-jangan wanita ini benar-benar adalah korban. Apa yang membuatnya berubah seperti itu? Jika dia bisa dijaga dengan baik di kehidupan ini, mungkin saja dia bisa hidup sebagai orang normal. Memikirkan hal ini, King Kong tidak bisa tidak mengangguk dengan yakin. Dengan cepat, King Kong membawa Duan Jue ke komplek perumahan lain. Jaraknya hanya sekitar 1 kilometer dari rumahnya. Tidak heran King Kong mengatakan bahwa akhir dunia baru saja mulai merasakan keberadaannya. Ternyata dua orang tinggal begitu dekat. Sudah sampai. Ini dia. Yang membuatmu agak terkejut adalah King Kong tidak memilih untuk masuk ke gedung perumahan. Sebaliknya, dia membawamu ke sebuah villa 2 lantai. Dindingnya sangat tinggi. Bagian atasnya juga penuh dengan kawat. Pintu besi di halaman setebal pelindung. Dan ini belum masuk ke dalam villa. Kenapa pertahanan rumahmu begitu kuat? Melihat villa yang menyerupai benteng di depannya, kamu berkedip dengan mata besar dan bergumam mempertanyakan. King Kong juga tidak menyembunyikan apapun. Dia hanya memegangmu dan membawamu masuk dengan wajah tenang. Aku sudah bilang aku telah terlahir kembali. Karena sudah terlahir kembali. Normal jika sedikit bersiap sebelum akhir dunia dimulai, kan? Bicara tentang ini, King Kong telah membawamu ke lantai 2 villa. Kemudian dia melemparmu ke dalam kamar mandi. Dia juga membuang stoking hitam dan gaun yang baru saja dikenakan ke lantai. Dia memerintahkan dengan nada merendahkan. Saat ini, entah kamu membersihkan tubuhmu dan mengganti pakaian, aku senang. Atau aku akan membunuhmu dengan 1 batang pisau. Aku tidak butuh sampah yang tidak berguna tinggal di rumahku. Hak keputusan ada padamu sendiri. Kamu pilih yang mana? Protagonis lain dalam kiamat semuanya menaklukkan Dewi, melahirkan dan menjadi kuat. Namun kamu dalam kiamat tidak hanya berubah menjadi Dewi, tapi juga ditaklukkan oleh musuh yang terlahir kembali. Bahkan dipaksa mengenakan hiasan meriah sebagai pembantu. Saat ini kamu melihat di tanah itu yang mewakili. Hiasan meriah yang menunjukkan rasa malu, bahu bergetar. Begitu mengenakan ini, kamu akan kehilangan identitas sebagai laki-laki selamanya. Yang menunggu hanyalah penghinaan dan siksaan yang tiada akhir. Namun jika tidak memakainya, dengan kekuatanmu sekarang, tidak mungkin mengalahkan King Kong. Maka, hasil akhirnya hanya satu jalan menuju kematian. Apakah berpura-pura jadi wanita dan berpura-pura berkompromi? Atau seperti laki-laki yang berani menghadapi kematian? Setelah ragu lama, air mata mengalir di pipimu. Ternyata kamu tetap mengambil stoking hitam yang ada di lantai. Saya tidak ingin mati. Maaf. Saya tidak tahu maaf ini ditujukan untuk siapa. Bagaimanapun, kamu memang pengecut. Hebat. Ini baru baik. Melihatmu yang sudah mengambil stoking hitam. King Kong mengangguk puas. Tapi kata-katanya selanjutnya sekali lagi mengubah pandangan hidupmu. Mulai sekarang, kamu harus memanggilku Tuan. Nanti aku akan memanggilmu Xiao Jue. Mengerti tidak? Begitu kata-kata ini keluar, wajah kecilmu langsung memerah. Dengan ekspresi tidak percaya, kamu menatap King Kong. Namun, setelah berlama-lama, kamu tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Melihat dia seperti itu, King Kong hanya melirik dengan santai. Kenapa? Apakah kamu tidak mau? Tidak, tidak sama sekali. Kamu hampir menggunakan semua tenaga untuk mengucapkan kalimat ini. Lalu, matamu bersinar. Dengan suara lembut yang penuh kesedihan, kamu berkata, Xiao Jue akan mendengarkan tuannya mulai sekarang. Namun di dalam hatimu, cepat atau lambat, suatu hari aku pasti akan membunuhmu. Suatu hari nanti aku akan membunuhmu. Xiao Jue benar-benar patuh. Cepat mandi. Ganti pakaian dan tunjukkan padaku setelah selesai. Setelah meninggalkan kalimat ini, King Kong dianggap telah meninggalkan kamar mandi. Tinggal sendirian, kamu duduk di tanah dengan kesepian. Merasa tak berujung sedih dan bingung tentang masa depanmu. Setengah jam kemudian, di atap, King Kong mendirikan panggangan daging. Diiringi dengan langit malam yang merah, dia memanggang daging. Sementara aroma daging seolah menyalakan sumbu. Zombie-zombie di kompleks perumahan menoleh ke arah villa. Dari jarak ratusan meter, mereka sudah mencium aroma daging yang menggoda. Satu persatu, mereka menunjukkan mata merah darah. Berlari datang seperti binatang buas yang gila. Dalam beberapa menit saja sudah berada di luar dinding villa berkumpul berkelompok. Lihatlah monster di bawah ini. King Kong sama sekali tidak peduli. Dia memasak daging panggang untuk dirinya sendiri. Seolah-olah ini hanyalah kumpul keluarga biasa saja. Tapi ketidakberaniannya tidak berarti orang lain tidak takut. Kamu yang baru saja keluar dari kamar mandi kebetulan melihat pemandangan ini. Dalam kepanikan, aku tidak bisa menahan diri untuk mengumpat. Astaga, apa yang sedang kamu lakukan? Nyari mati ya lo.
Kamu melihat dengan ketakutan pada tembok halaman yang hampir roboh. Segera menggelengkan kepala untuk menenangkan diri. 2 langkah maju, langsung menarik lengan King Kong dan memperingatkannya. Halo halo, jangan dibakar lagi. Temboknya akan runtuh. Zombie di luar sudah hampir masuk. Kamu sudah mengganti pakaian, ya? King Kong yang ditarik lengannya menoleh sejenak. Namun dia tidak menyangka kalimat pertamanya adalah bukan menjelaskan tentang daging bakar atau zombie, melainkan mengejek pakaianku saat ini. Kaos lengan pendek putih, rok plisket hitam, stocking hitam yang halus dan mulus. Yang lucu namun juga sedikit menggoda. Wajah yang sangat cantik semakin membuat orang terkasih. Sempurna sekali. King Kong hampir mengeluarkan kata-kata itu tanpa sadar. Dan mendengar perkataan ini, kamu hampir tidak percaya pada telingamu sendiri. Hanya bisa menggigit gigi dengan erat dan menatap lawan dengan tajam. Kemudian berteriak dengan marah. Kau bodoh. Sudah kapan ini? Masih memikirkan hal seperti itu? Apa kau tidak melihat zombie di bawah yang hampir meledakkan dinding? Jika terus seperti ini, kita pasti mati. Semua karena kau yang tidak ada kerjaan memanggang steak. Terhadap pertanyaanmu, King Kong hanya mengulurkan tangannya. Dengan mudah memegang pinggangmu yang kecil. Apakah semua ini salahku? Jadi kau tidak makan sebentar lagi? Sambil berkata, King Kong sambil menusuk sepotong kecil daging dengan garpu. Seperti bermain dengan kucing kecil menggunakan tongkat mainan. Dihulurkan ke tepi mulutmu. Kau melepaskannya. Saya tidak makan. Kau merasa tidak nyaman di dalam bangunan. Seolah-olah ada sesuatu yang penting hilang. Itu adalah sesuatu yang disebut martabat. Itu adalah hati lelaki yang pada awalnya teguh milikmu. Tapi, meskipun tubuh merasa sangat tidak nyaman. Tapi harus diakui, lengan King Kong sangat kuat. Suhu tubuhnya juga hangat. Dipeluk dalam pelukan. Sebuah rasa aman yang tidak bisa dijelaskan muncul di hati. Seolah-olah zombie yang tak terhitung di bawah tidak begitu menakutkan. Namun yang muncul selanjutnya adalah rasa lapar yang sangat. Baru sekarang kamu ingat. Beberapa jam yang lalu kamu berlari ke rumah tetangga untuk mencari makanan. Setelah bertemu dengan King Kong. Ketakutan dan ketegangan membuatmu lupa akan rasa lapar. Saat ini mencium aroma daging. Perutmu seolah-olah telah mengaktifkan saklar dan terus berbunyi. Meskipun seberapapun kamu menahan diri, itu sama sekali tidak ada efeknya. Suara memalukan ini terdengar sangat jelas oleh King Kong yang berada di samping. Maka senyumnya semakin bangga. Dia kembali menggerakkan garpu di tangannya. Apakah kamu benar-benar tidak mau makan? Bukankah kamu lapar? Saat ini matamu sudah terlihat tajam. Dengan wajah merah, kamu berkata dengan hati-hati. Bolehkah saya makan? Tentu saja. King Kong menjawab dengan cepat. Tapi segera. Dia mengedipkan matanya lagi. Dengan nada menggoda, dia mengingatkan. Tapi jangan lupakan identitasmu. Apa yang harus kamu panggil agar saya memberikannya padamu? Mendengar kata-kata ini, pipimu semakin merah. Matamu yang menatap marah juga terlihat penuh kebencian. Terlihat seolah ingin menggigit King Kong sampai mati. Hanya saja kali ini, perasaan penghinaan ini tidak bertahan lama. Kemudian kamu membuka mulut sedikit. Dengan suara hampir menangis, kamu menjawab, Tuan, saya ingin makan ini. Akhirnya, kamu mengatakannya. Dan melihat kamu begitu patuh, King Kong juga mengangkat sudut bibirnya. Dia dengan dermawan mengulurkan garpu ke bibirmu. Melihat itu, kamu segera menggigitnya. Lalu mulai makan dengan gembira. Tapi zombie-zombie di bawah masih berteriak gila. Kamu sambil makan bertanya, Tuanku, lalu bagaimana dengan zombie-zombie di bawah itu? Mereka segera menyerbu masuk. Ini King Kong menjawab dengan acuh tak acuh. Saat berbicara, dia sudah memotong potongan steak kedua. Lalu dengan perhatian mengantarkannya ke mulutmu. Kamu juga seolah-olah sudah terbiasa menerima suapan. Makan dalam satu suapan. Tidak perlu memperhatikan mereka. Hanya pengalaman saja. Apa? Mendengar kata-kata ini, kamu sedikit memiringkan kepala. Wajahmu menunjukkan tatapan bingung. Sepertinya tidak mengerti apa maksud kata-kata King Kong. Namun, detik berikutnya, tiba-tiba terjadi ledakan di sisi luar dinding villa. Api besar menjulang ke langit. Semua zombie terlempar oleh ledakan. Pemandangannya sangat mengerikan. Melihat pemandangan yang begitu menakutkan, kamu hampir memuntahkan daging sapi yang baru saja kamu makan. Untungnya, dia memiliki kekuatan niat yang cukup kuat untuk mengembalikannya. Gaya bertindak yang begitu tenang dan mencolok. King Kong bahkan malas untuk melirik. Dia masih dengan santai memotong steak. Tidak bisa naik level 4. Pengalaman sangat sedikit. Gila. Kamu menatap pria di sampingmu seolah-olah dia adalah monster. Ini pasti pembicaraan orang gila. Apakah ini bom yang sudah ditanam sebelumnya? Apakah ini menggunakan senjata modern atau alat sistem yang aneh? Apapun yang terjadi, membunuh zombie dengan cara yang sangat mencolok seperti ini tentu akan menarik lebih banyak musuh yang lebih menakutkan. Juga akan menarik banyak penyintas yang mengincar persediaan. Bisa dibilang menempatkan dirinya di puncak perhatian. Menjadi sasaran semua orang. Tapi, memikirkan ini, kamu melihat ke mata King Kong. Dari kebencian dan ketakutan berubah menjadi sedikit rasa hormat. Gaya bertindak yang tenang dan mencolok seperti ini. Sangat keren. Sedang melihat apa? Apakah kamu masih mau makan? Melihat wanita yang terbelalak di pelukannya, King Kong agak penasaran dan menggerakkan garpu. Keren tetap keren. Namun bagi saya itu sangat berbahaya. Orang ini, King Kong, sama sekali tidak memiliki cacat. Sementara itu, setelah memanggang tusuk daging terakhir, King Kong mengenakan jaket. Dia berjalan diam-diam menuju balkon.
Apa yang sedang kamu lakukan? Bukankah ini kamu yang memanggang? Kenapa tidak dimakan? Mungkin King Kong sudah terlalu banyak memakannya tanpa menggigit. Di dalam hatimu sedikit merasa bersalah. Jadi, ia dengan baik hati bertanya kepada yang lain. Mengenai hal ini, King Kong diam-diam mengeluarkan pedang panjang dari ruang kosong. Setelah menggerakkan pergelangan tangannya, ia menjelaskan. Bom saya tidak terlalu berhasil. Ada beberapa zombie yang belum mati sepenuhnya. Harus turun untuk mengurusnya. Selain itu, tusuk daun bawang itu milikku. Kamu tidak boleh memakannya. Mendengar kata-kata King Kong, Duan Jue dengan ekspresi bingung menjawab oh. Terlihat sangat patuh dan imut. Tidak akan berpikir. Tepat pada detik setelah King Kong melompat dari balkon, dahi Duan Jue tiba-tiba muncul urat biru. Dengan ekspresi hampir menggertakkan gigi, ia berpikir dalam hati. Sambil menunggu kau kembali. Saya harus mencari di villa itu. Jika ada alat selevel lain yang bisa memberi. Yang bisa memotong benda ini di leherku. Kesempatan diperjuangkan sendiri. Sambil berpikir seperti itu dalam hati. Wajah Duan Jue sudah menunjukkan tatapan yang teguh. Tidak bisa tidak tegas. Melihat langit sudah gelap. Jika terus begini, kesuciannya akan dirampas oleh King Kong. Dan sebelum pergi, Duan tidak lupa menyelipkan beberapa tusuk ginjal di atas meja. Sambil makan dengan semerbak, ia mulai mencari di rumah. Hehe. Membuka lemari. Di dalamnya penuh dengan pakaian dan tas berwarna gelap atau kamuflase. Dan itu adalah jenis yang sangat tahan lama. Buka kotak penyimpanan. Berbagai perangkat elektronik. Sumber daya baterai. Alat-alat perkakas lengkap tersedia. Beberapa alat bahkan belum pernah dilihat oleh Duan Jue. Kemudian menemukan freezer di dapur. Lobster kepiting. Sayuran dan buah segar. Segala sesuatu ada. Terakhir, berlari ke ruang bawah tanah. Di dalamnya ternyata ada bubuk mesiu dan bensin. Pedang panjang dan pendek. Peralatan radio. Bahkan ada sebuah senapan yang dibuat sendiri. Astaga. Setelah melihat barang-barang di ruangan terakhir ini, Duan Jue benar-benar tidak bisa menahan diri untuk berseru. Bukankah dia bilang setelah terlahir kembali hanya ada 12 jam untuk bersiap? 12 jam bisa menyiapkan segitu banyak? Ini terlalu kuat, bukan? Tunggu sebentar. Ngomong-ngomong. Semprot. Pandangan Duan Jue jatuh pada senapan pompa di sudut. Dia, wanita, yang terkejut. Berlari cerdas dengan langkah kecil ke arahnya. Senjata yang sangat keren. Setiap pria tidak bisa melawan senjata. Duan Jue yang juga seorang pria tentunya tidak terkecuali. Dia terlihat mengangkat senapan patah kecil dengan tangan kecilnya. Dia terus-menerus membelai permukaan hitamnya. Sepertinya dia benar-benar ragu untuk melakukannya. Apakah benda ini bisa menembak? Dia belum sempat memutuskan. Duan Jue yang sudah memegang senapan tidak bisa menahan sudut bibirnya. Lalu, seberapa kuatnya? Maaf. Bagaimana jika aku menembak King Kong dengan benda ini? Memikirkan hal ini, mata Duan Jue perlahan-lahan membelalak. Melihat ekspresi pupil yang bergetar itu. Sepertinya benar-benar ragu untuk melakukannya. Tapi tidak ada waktu untuk berpikir. Dia bahkan belum sempat memutuskan. Suara arus listrik yang menakutkan terdengar di lehernya. Prak-prak. Maaf. Sudahlah, lupakan saja. Kilatan listrik berkedip. Leher terasa sedikit sakit. Sambil menunggu agar kejutan dari kalung Buddha tidak dimulai secara resmi, Duan Yu cepat-cepat melepas semua peluru dari senapan. Lalu dengan patuh mengembalikannya ke tempat semula dan melarikan diri dari ruang bawah tanah. Jangan sampai terkena listrik di sini. Jika tidak, King Kong pasti akan menyadari bahwa saya ingin menghabisinya. Lalu akan menghina saya dengan kejam bahkan membunuh saya. Duan Jue dengan cepat berlari kembali ke lantai 2. Berpura-pura masih makan. Dan tidak lama setelah itu, King Kong yang telah menangani zombie, kembali dari pintu depan. Berdasarkan suara langkah, King Kong yang kembali benar-benar berjalan ke arah ruang bawah tanah. Hehe, pria yang berhati-hati. Untungnya saya cepat tanggap. Sudut bibir Duan Jue sedikit terangkat. Lengkungan yang menggoda menunjukkan kebanggaan yang sombong. Tidak ada masalah. Saya sudah meletakkan senjata kembali ke tempatnya. Dia tidak akan menyadarinya. Kecuali ada kamera pengawas. Tapi siapa yang akan memasang kamera pengawas di ruang bawah tanah? Tunggu sebentar. Sepertinya ada sesuatu yang tidak beres. Dalam hati berpikir demikian. Sudut bibir yang awalnya terangkat perlahan kembali normal. Wajah Duan Jue seketika berubah dari bangga menjadi ketakutan. Dan pada saat yang sama, King Kong juga perlahan-lahan naik tangga. Wajahnya terlihat gelap. Tatapannya dingin. Kamu barusan masuk ruang bawah tanahku. Aku tidak sengaja. Melihat King Kong yang wajahnya penuh keacuhan. Ekspresi penuh niat membunuh. Duan Jue seperti kucing kecil yang terkejut langsung marah. Hanya bisa bersembunyi di belakang sofa dan cemas melihat lawan. Aku hanya penasaran. Benar-benar hanya penasaran. Saya tidak menyentuh apapun. Hanya menyentuh pistol sedikit saja. Sayur bawang yang kamu panggang sudah hampir dingin. Atau kamu makan dulu saja. Setelah mengatakannya, Duan Jue sudah memeluk kepala dan berjongkok di belakang sofa. Takut King Kong yang marah akan melakukan sesuatu yang menakutkan padanya. Namun King Kong mendengar penjelasan Duan Jue. Ia bahkan tidak berkata banyak setelah itu. Dia hanya duduk diam di sofa. Mengambil tusuk sayur bawang dan menggunakan sumpit untuk memasukkan daun sayur ke dalam mangkuk. Tenang seolah-olah tidak ada yang terjadi. Kecil Jue. Ayo duduk di pangkuanku. Duan Jue membuka matanya lebar-lebar. Dengan ekspresi bingung, dia mengulangnya kepada King Kong. Namun ekspresi King Kong tetap tenang. Hanya mengangkat tangan kiri,
seolah mengisyaratkan untuk memukul paha. Cepat datang. Duan Jue melihat tatapan dingin King Kong. Jelas sekali nada bicaranya sangat lembut. Namun, entah kenapa ada ketegasan yang kuat. Duduk di pangkuan pria itu. Didekap seperti seorang istri, dan sejenisnya. Sangat memalukan. Tapi, jika tidak setuju, akan tersetrum. Tidak bisa melawan perintah King Kong, ya. Memikirkan hal ini. Duan Jue dengan sedikit bergetar memeluk leher King Kong. Bokongnya duduk di atas pahanya. Bersama King Kong tampak seperti pasangan yang saling mencintai dengan sempurna. Baik sekali, baik sekali. Memeluk wanita cantik yang ada di pelukannya. Kong sangat puas dan mulai tersenyum. Sialan. Duan Jue berbicara dengan suara bergetar, penuh isak tangis. Saat berbicara, matanya sudah tertutup rapat. Dari sudut matanya mengalir setetes air mata. Ada apa? Apakah kamu sangat enggan? Apakah itu begitu sulit untuk diterima? Menurutmu bagaimana? Duan Jue menjawab dengan ekspresi sedikit marah. Mata yang penuh air mata terlihat sangat tidak rela. Kalau kamu yang ada di tempatku, apakah kamu mau dipeluk seperti ini oleh pria? Apakah kamu akan merasa senang? Kenapa tidak? King Kong menjawab tanpa ragu. Duan Jue terheran-heran dan membuka matanya lebar setelah mendengar itu. Aku sih, hanya penggemar penampilan saja. Asalkan terlihat menarik. Baik itu pria atau wanita. Jika aku seorang wanita cantik, pasti aku juga akan mencari pria maco. Kamu bilang aku ganteng tidak? Bisa dibilang ganteng. Melihat tatapan tulus dari King Kong, Duan Jue meringis. Memberikan persetujuan dengan sedikit jijik. Sayang kecil. Aku memberikanmu makanan, minuman, dan tempat tinggal. Orangnya juga tidak jelek. Juga memiliki kekuatan dan senjata yang kuat. Apa alasanmu untuk mengkritikku? Apalagi pendapatmu? Jika diganti dengan wanita lain, pasti ingin menyerahkan diri dengan sukarela. Aku mengangkatmu menjadi istriku adalah sebuah kehormatan bagimu. Astaga. Apa yang dia katakan sepertinya ada benarnya. Setelah mendengar kata-kata ini, Duan Jue yang awalnya sangat menolak, tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar. Tanpa dia, aku kira aku masih di kompleks perumahan, berjuang untuk bertahan hidup dan mencari makanan. Tidur di sini dan makan daging panggang tidak lebih nikmat daripada berjuang di luar? Tapi, begitu memikirkan ini, tangan di pinggangnya meraba dengan sedikit keras. Ini membuat pipi Duan Jue sedikit memerah. Ekspresi menggigit bibirnya juga menjadi lebih memalukan. Tapi tetap saja tidak bisa. Aku memang masih tidak bisa menerima. Tidak apa-apa. Bisa dimengerti. Melihat Duan Jue masih tampak canggung, King Kong tidak mengharuskan pihak lain dengan keras. Dia hanya dengan lembut menggosok kepala gadis itu. Lagi pula, semuanya perlu dilakukan dengan perlahan. Lagi pula, waktu masih panjang. Saya tidak keberatan. Apa? Duan Jue yang cerdas pada saat ini seolah menangkap sesuatu. Dia segera mengangkat kepala dan bertanya dengan terkejut. Jadi, kamu ingin memaafkanku malam ini? Mengenai hal itu, King Kong hanya sedikit terkejut dan berkedip. Siapa yang memberitahumu? Saya tidak mengatakan itu. Maksud saya adalah, cinta tumbuh seiring waktu. Suami istri 1 hari, cinta 100 hari. Gambarnya berubah. Di bawah ekspresi ketakutan Duan Jue, tubuhnya sudah dipangku sepenuhnya oleh pria itu. Belum sempat dia bereaksi, dia sudah dibawa ke kamar tidur. Tempat ini sangat indah. Pembuat kontennya membantu semua orang untuk melewatinya. Setelah malam yang liar, waktu telah berlalu entah berapa lama. Ketika kesadaran kembali lagi, sudah sampai tengah hari. King Kong, kamu secara naluriah memanggil satu suara saat terbangun. Mengangkat lengan yang anggun. Tapi tidak bisa meraba tubuh pria tersebut. Setelah dia membuka matanya, dia baru menyadari. Dia hanya tersisa seorang diri di tempat tidur. Rambutnya berantakan. Setelah dia menyadari bahwa dia memang berbaring di ranjang King Kong, sebuah tetes air mata penghinaan perlahan mengalir dari pipimu. Rasa ketidakadilan dan kekosongan yang tidak dapat dijelaskan mulai memenuhi hati. Tapi dirinya yang sudah menjadi istri hanya bisa memeluk bantal dengan erat. Untuk memberikan dirinya cukup rasa aman. Telur. Di dalam hati Duan Jue sedang mengutuk dengan keras. Berani-beraninya kau memperlakukan aku seperti ini. King Kong Tai Kong. Kau ini CST. Kau tidak akan mati dengan baik. Suatu hari aku akan membunuhmu. Tunggu saja. Duan Jue yang berbaring di tempat tidur mulai tenang. Dia melihat sekeliling dengan cemas. Di dalam kamar yang besar itu, tidak ada bayangan orang lain selain dia. Seolah-olah apa yang terjadi semalam hanyalah ilusi. Entah mengapa, itu membuat hati Duan Jue terasa kosong. Baiknya turun dari tempat tidur dan mencari sesuatu untuk diminum. Dengan pemikiran seperti itu, kamu perlahan-lahan mengulurkan tanganmu dari selimut. Namun, setelah sedikit berusaha, baru sadar. Tubuhnya ternyata sangat lemas. Ada sedikit kekuatan. Ternyata tubuh seorang wanita begitu rapuh. Aku bahkan tidak bisa bangkit. Bajingan. Aku bahkan tidak bisa bangkit dari tempat tidur sekarang. Tidak melaporkan di sini. Bersumpah tidak akan menjadi pria. Tepat saat itu, pintu kamar dibuka. Sosok tinggi perlahan-lahan mendorong pintu. Menunjukkan wajahnya yang dingin dan tampan. Sambil melepas jas yang terkena darah. Sambil berjalan langsung mendekat. Apakah Xiao Jian sudah bangun? King Kong masih suka menggunakan panggilan yang mengganggu ini. Tapi berbeda dengan kemarin. Suaranya ternyata sangat lembut. Tapi segera kamu menyadari. Dengan cepat kamu mengarahkan kepala ke arah bantal. Tampaknya seperti sedang marah. King Kong tidak hanya tidak memarahinya.
Malah dia menjulurkan kepalanya dan bertanya dengan penasaran. Ada apa? Apa kamu tidak nyaman? Duan Jue tetap tidak menjawab. Hanya menutupi sebagian besar wajahnya dengan bantal. Memperlihatkan sepasang mata yang penuh rasa kesal sambil menatap King Kong. Keduanya tidak ada yang berbicara. Suasana tampaknya sedikit canggung. Saat ini, lebih tepatnya bukan mereka adalah musuh bebuyutan. Lebih mirip pasangan yang sedang bertengkar kecil. Namun segera, King Kong tampaknya mengerti mengapa Duan Jue marah. Lalu dia membungkuk. Sedikit menundukkan kepala. Mencium dengan lembut di wajahnya yang halus. Kemudian dia menjelaskan dengan sedikit manja. Sudah ya, nanti aku akan lebih lembut. Bukankah kamu bilang ingin naik level? Ayo bangun. Aku membawamu pergi. Aku tidak bisa bangun. Mendengar bahwa Kong sudah menunjukkan kelemahan. Duan bahkan tidak menunjukkan sedikit pun kontrol. Namun, ia dengan nada seperti perintah menolak dia dengan dingin. Pergi ambilkan aku segelas air. His. Mendengar ini, King Kong langsung terjerembab mundur. Ia hanya terlihat menarik napas dalam-dalam. Wajahnya segera menunjukkan ekspresi kaget dan bingung. Bukankah seharusnya aku yang jadi tuan? Kenapa dia masih melayani maudnya? Melihat wanita di dalam selimut. Meskipun ia memperlihatkan wajah yang menyedihkan, tetap saja menarik hati. Entah bagaimana. Setelah melihat Duan Jue seperti ini, rasa bersalah muncul di dalam hati King Kong. Jadi dia hanya bisa menggaruk kepalanya dan menjawab dengan enggan. Baiklah, aku pergi ambil. Setelah selesai berbicara, King Kong kemudian dengan sedikit putus asa berjalan keluar dari kamar. Tak lama kemudian, dia kembali dengan membawa segelas air panas. Sambil membantumu duduk dengan penuh perhatian. Bahu dipeluk lembut oleh pria. Dipelukan King Kong. Kau mengangkat tangan kecilmu. Meminum air jernih dalam gelas itu hingga habis. Hingga menghabiskan tetes terakhir. Baru kemudian kau dengan ragu meletakkan gelas. Memalingkan kepala dan memandang King Kong dengan ekspresi sedih. Aku lapar. Aku ingin makan ayam kunir. Apa? Mendengar kalimat ini, King Kong yang lembut akhirnya tidak bisa menahan diri. Dia tampak membuka mulutnya sedikit. Hampir saja dia memarahi kamu. Tapi kata-kata itu terhenti di bibirnya. King Kong entah kenapa tidak bisa mengeluarkan kata-kata itu. Melihat mata yang penuh dengan rasa tidak adil dan dendam. Dan wajah cantik yang menggigit bibir dengan penuh ketidakpuasan. King Kong hanya merasa seolah ada senjata tajam menembus hatinya. Tidak bisa. Tidak benar. Di dalam hati King Kong berjuang dengan keras. Saat ini, tidak peduli seberapa dia mengingat kejahatan biarawati setan di kehidupan sebelumnya. Aku tidak bisa lagi merasakan sedikit pun kebencian terhadap wanita di depanku ini. Sialan. Kenapa orang kecil ini bisa sebegitu menggemaskan? Melihatnya seperti ini membuat hatiku terasa sakit. Tidak, tidak. Aku tidak boleh tertipu olehnya. Mungkin dia hanya sedang berakting. Mungkin ini semua adalah akting yang keras untuk melepas kalung budaknya. Baiklah. Meskipun hatiku masih berjuang. Tapi di permukaan, King Kong tetap. Benar-benar sulit untuk menunjukkan wajah yang garang kepada Duan Jue. Ia hanya bisa menunjukkan senyum penuh kasih dan dengan senang hati menyetujuinya. Di rumahku memang ada paket masakan siap saji ayam raiset. Aku akan memanaskan satu untukmu. Setelah mengatakannya, King Kong pun dengan senang hati berlari dengan bahagia ke dapur. Meninggalkanmu dengan tanda tanya di kepalamu. Pria ini sepertinya ada yang tidak beres. Dari balik pintu kamar tidur, melihat King Kong yang sibuk mencari paket bumbu di dapur. Kamu hanya merasakan ada yang salah. Tadi entah kenapa, hanya ingin menggodanya dengan sengaja. Tapi setelah mengatakan ingin makan ayam kuning, sedikit menyesal. Utamanya takut dia akan marah lagi. Tapi kenapa dia tidak marah sama sekali? Dia juga terlihat cukup baik. Bahkan mau memasakkan saya makanan. Jangan-jangan King Kong sebenarnya orang baik. Memikirkan hal ini, pikiran Duan Jue terhenti seketika. Karena aroma daging sudah tercium di udara. Perut yang tidak tahu diri ini sekali lagi mengeluarkan suara. Hai hai hai. Ayam kuning sudah siap. Saat ini King Kong membawa ayam kuning yang sudah dipanaskan. Lagi pula ini adalah makanan siap saji. Tinggal dipanaskan sedikit saja sudah bisa dimakan. Tapi setelah 2 suapan, kamu langsung merasa mual. Kemudian di bawah tatapan terkejut King Kong. Kamu mengangkat wajahmu menunjukkan ekspresi jijik. Dengan nada penuh ketidakpercayaan kamu merendahkan pria itu. Su Kong King Kong. Kau ini. Jangan-jangan selain barbecue, kau sama sekali tidak bisa masak? Kepalan tangan sudah mengeras. Meskipun Duan Jue seberapapun membuatnya suka. Kali ini dia tidak bisa menahan lagi. Jadi di detik berikutnya, King Kong mengangkat tangan dan mencengkeram dagu wanita itu. Di bawah ekspresi panik dan tak berdaya Duan Jue, dia menatap matanya dan memberi peringatan dengan dingin. Orang kecil dengan pedang. Jadi, kau ingin menghinaku? Sepertinya aku masih belum memberikan pelajaran yang cukup padamu. Maaf, maaf. Lalu, waktu berlalu sekitar setengah jam. Setelah makan hidangan ayam kuning yang rasanya biasa saja. Dengan dorongan dari King Kong, kalian mulai keluar untuk meningkatkan level. Gambarnya beralih. Kalian berjalan dengan hati-hati di dalam kompleks. Apa yang kamu pegang di tanganmu? Ternyata adalah senapan yang dia temukan di ruang bawah tanah kemarin. Jangan berpikir bahwa zombie adalah makhluk yang bodoh. Mereka semua adalah manusia yang gagal berevolusi. Meskipun kehilangan kemanusiaan dan kecerdasan. Namun sebagai pemburu biologis, naluri tetap tersimpan dalam saraf. Dan zombie yang pernah memakan manusia atau hewan mutasi akan mendapatkan evolusi lebih lanjut. Kekuatan dan kecepatan mereka. Semua atribut seperti kelincahan akan meningkat.
Bahkan beberapa bisa menggabungkan dengan modern. Senjata menjadi kombinasi setengah zombie setengah mesin. Ini hanya hewan. Tanaman yang telah berevolusi bahkan lebih menakutkan. Jangan katakan tempat lain. Hanya di kompleks tempat King Kong berada sekarang. Dari jauh terlihat ada dua gedung tinggi. Yang terjerat kuat oleh sulur besar. Cabangnya hidup. Seperti ular berbisa yang terpelintir di celah-celah. Dengan kekuatan besar mematahkan dinding besi yang keras. Ini baru 1 hari saja. Perubahan di luar ternyata sebesar ini. Kau berdiri kaku di tengah perumahan. Aroma bau darah menyelimuti udara. Di sekeliling penuh dengan mayat yang terpelintir. Perumahan yang seharusnya ramai dan harmonis kini telah lenyap. Sekarang yang terlihat di depan mata adalah hanya puing-puing yang sepenuhnya menjadi tanah mati. Dengan cepat, beberapa sosok bayangan langkah tertatih perlahan mendekat dari kegelapan. Ketika sadar kembali, Duan Jue dan King Kong sudah dikelilingi oleh puluhan zombie. Merasa ada yang tidak beres, Duan Jue segera mengangkat senjatanya. Namun, dia belum sempat menembak. Pelatu pistolnya sudah ditekan kembali oleh King Kong. Dia lalu menarik sebuah pistol pendek berwarna putih dari kegelapan dan menyerahkannya kepada Duan Jue. Ini untukmu. King Kong berkata dengan nada tenang. Ekspresi saat menyerahkan senjata terlihat sangat santai. Namun, mengenai hal itu, Duan malah terlihat tidak mengerti maksudnya. Kenapa? Aku tidak mau. Mana bisa pedang seefektif pistol? Sambil berkata, Duan Jue kembali ingin mengangkat pistol dan menembak zombie. Saya tidak menyangka akan ditarik kembali oleh King Kong yang cerdik. Ia terjatuh ke pelukan pria itu. Sungguh wanita yang bodoh. Bila ini adalah barang dari sistem. Saya telah menghabiskan 250.000 koin kebangkitan untuk membelinya di kehidupan sebelumnya. Senapan pompa ini saya buat sendiri. Dari segi nilai, jelas tidak ada yang bisa dibandingkan. Apa? Begitu kuat. Mendengar perkataan ini, Duan Jue dengan setengah percaya, ia menerima senjata tersebut. Bilah pendek yang putih bersih itu dipenuhi dengan prasasti yang seperti bunga. Mengayunkan sedikit akan membuat energi dingin mengalir di udara. Itu benar-benar senjata supernatural. Ngomong-ngomong, melihat senjata ini seperti alat sakti. Kepala Duan Jue sedikit miring. Sepertinya ia memikirkan sesuatu yang tidak terlalu baik. Namun untuk hal ini, King Kong hanya meliriknya dengan lembut. Jangan berpikir untuk menggunakannya memotong kalung itu. Sebelum kau memotong, kau akan terkena listrik. Jangan banyak akal. Kau sudah mengetahuinya. Duan sedikit terkejut dan berkedip. Dan King Kong tentu saja menjelaskan dengan sangat meremehkan. Hehe, dengan pemikiranmu yang segitu. Dari gelagatmu saja aku tahu apa yang kau inginkan. Tidak tahu bagaimana kau bisa begitu kuat di kehidupanmu yang lalu. Menurutku, dada besar otak kosong sangat cocok untukmu. Kata-kata, dada besar otak kosong, benar-benar membuat Duan Jue merasa marah. Kau. Diamlah. Zombie sudah datang. Bukankah kau ingin naik level? Ah iya. Setelah mengatakannya, Duan Jue yang terkejut tiba-tiba didorong keluar oleh King Kong. Kata-kata, dada besar otak kosong, benar-benar membuat Duan Jue merasa marah. Namun, di sekeliling sudah ada belasan zombie. Duan juga tidak punya waktu untuk memperhatikan King Kong. Menyebalkan. Berani-beraninya meremehkan saya. Jangan kira kalau aku jadi wanita aku menjadi lemah. Aku akan menunjukkan betapa kuatnya aku. Hanya zombie biasa. Dalam hati berpikir demikian. Pandangan Duan mulai serius. Pada saat ini, seekor zombie pria tiba-tiba mempercepat langkahnya mendekati Duan Jue. Ia membuka mulutnya lebar. Mengayunkan kedua lengannya. Melompat ke arah posisi Duan Jue seperti serigala lapar. Kecepatan zombie itu tidak lambat. Bahkan hampir setara dengan tarikan kuat seorang pria dewasa. Namun entah bagaimana, Duan Jue merasa gerakan zombie itu sangat lambat, tanpa alasan yang jelas. Seperti video yang diputar setengah kecepatan. Dia hanya sedikit menggeser tubuhnya. Menghindar ke kanan. Cakar zombie itu nyaris melewati dirinya. Dengan lengkung yang menggelegak. Lalu sebelum zombie itu sempat berbalik, Duan Jue dengan cepat mengayunkan pisau dan memotong. Suara keras. Astaga. Pisau ini benar-benar berguna. Setelah memotong, Duan Jue mengeluarkan suara terkejut. Tadi, potongan ini terasa seperti memotong jeli. Leher zombie itu tidak menghasilkan apa-apa. Sedikit hambatan sudah terputus sepenuhnya. Tuan rumah membunuh zombie biasa 1. Mendapatkan poin pengalaman 1. Setelah itu kamu membunuh dengan cepat. 3 zombie lagi terjatuh di kakinya. Dan pakaianmu bahkan tidak terkena setetes darah pun. Hei, jangan lari terlalu jauh. Ada banyak zombie di sana. Melihat Duan Jue sangat antusias membunuh, King Kong segera mengingatkannya. Tapi siapa yang menyangka? Duan Jue sama sekali tidak peduli dengan peringatannya. Sebaliknya, dia mengayunkan pisaunya semakin cepat. Jumlah zombie yang dibunuh juga semakin banyak. Wajahnya juga perlahan-lahan berubah dari yang awalnya. Hati-hati menjadi senyuman gila. Dalam sekejap, dia sudah berpindah dari yang awal. Lokasi telah membunuh ke unit lain. Tidak apa-apa. Zombie bergerak lambat sehingga sama sekali tidak bisa menyentuhku. Hari ini aku akan membunuh 100. Jangan lari terlalu jauh ya. Melihat Duan Jue yang bersemangat berlari ke pojok, King Kong di dalam hati merasa sedikit khawatir. Setelah memberikan tanda, dia bersiap untuk mengikuti. Tapi tidak lama kemudian, jumlah zombie di sekitar tiba-tiba saja meningkat. Mereka menyerbu sekaligus, mengurung King Kong dalam kelompok. Dan King Kong terpaksa berhenti sejenak. Sambil memotong zombie, dia mulai berpikir dalam hati. Melihat wajahnya,
Sepertinya dia sudah beradaptasi dengan akhir dunia. Tidak heran dia bisa menjadi pemimpin sekte yang menakutkan di kehidupan sebelumnya. Kemampuan adaptasinya jelas lebih kuat dibandingkan orang biasa. Sudahlah. Jika itu adalah biarawati iblis itu, membiarkannya seharusnya tidak jadi masalah. Selesaikan zombie di sini dulu. Dengan pikiran seperti itu, King Kong mulai membersihkan monster-monster dengan serius. Di sisi lain, Duan Jue telah membunuh 2 unit zombie berturut-turut. Sepanjang jalan penuh dengan anggota tubuh zombie yang putus. Bilanglah itu sungai darah bukanlah berlebihan. Tingkat tuan rumah meningkat ke level 3. Mendapatkan peningkatan semua atribut sebesar 07. Masih diperlukan 2 level untuk membuka kunci keterampilan berikutnya. Mohon tuan rumah untuk terus berusaha. Sudah naik tingkat lagi. Merasa tubuh sepertinya menjadi lebih ringan daripada sebelumnya. Setelah membunuh sebanyak ini, aku tidak terlalu lelah. Keterampilan tubuh suci kehamilan tertinggi ini meskipun terasa sangat buruk. Namun efek penguatnya memang sedikit berguna. Dan pisau ini benar-benar berguna. King Kong benar-benar memberiku sesuatu yang bagus. Tapi, hehehe. Kau terlalu ceroboh, Tai Kong. Dalam hati berpikir demikian. Sekilas senyuman yang menawan perlahan muncul di wajah Duan Jue. Jika ini berlanjut, jumlah zombie yang akan kubunuh hanya akan semakin banyak. Melewati levelnya hanyalah masalah waktu. Pada saat itu, memikirkan hal ini, senyum Duan Jue semakin tampak sakit jiwa. Kedua matanya perlahan memerah. Dalam kepalaku sudah muncul gambaran yang indah. King Kong diikat kedua tangannya dan berlutut di tanah. Menghadapi dirimu yang tinggi dan perkasa. Dia hanya bisa menggigit giginya. Menunjukkan ekspresi enggan dan terhina. Kemudian kamu yang mengenakan stocking hitam menginjak kepalanya dengan kuat. Hahaha. Coba katakan siapa yang sebenarnya pemiliknya. King Kong yang remeh. Hanya sebuah batu pijakan di jalanku untuk menjadi lebih kuat. Ikan sampah yang menjijikan. Ingin menginjakmu sampai mati. Menginjakmu sampai mati. Menginjakmu sampai mati. Tapi, mengingat kamu sebelumnya cukup baik padaku. Aku juga tidak akan membunuhmu. Cium jari kakiku. Aku bisa membebaskanmu. HMPH. Pasti dalam beberapa hari akan jadi seperti ini. Sudut bibirmu kembali melengkung. Menampilkan lengkungan yang memesona dan penuh percaya diri. Namun dengan cepat, di wajahnya yang bangga muncul sedikit keraguan. Tunggu sebentar. Sepertinya ada yang tidak beres. Kenapa aku masih mengenakan stocking hitam dalam hayalanku? Apakah mungkin aku sudah terbiasa? Begitu memikirkan ini, pikiran Duan Jue terhenti seketika. Karena firasat buruk tiba-tiba muncul di benaknya. Duan Jue berbalik dengan cepat karena merasakan sesuatu. Ia menyadari bahwa zombie di sekitarnya telah dibersihkan dengan baik. Namun di sudut matanya, sebuah tentakel sebesar lengan. Sesuatu melayang di dekat kepalanya. Apa itu? Reaksi Duan Jue sangat cepat. Begitu melihat tentakel itu, ia langsung melompat. Melompat ke belakang dengan anggun. Namun ia tidak menyangka panjangnya tentakel itu. Sudah mencapai tingkat yang mengerikan. Duan Jue yang masih di udara sama sekali tidak bisa menghindar. Dalam sekejap, ia sudah terjerat di leher oleh tentakel. Terjerat erat di leher, ia tidak bisa mengeluarkan suara. Kepala dan pistolnya pun terjatuh di tanah karena ketakutan. Rasa sakit yang tajam terus mengalir sepanjang leher. Setelah sadar, baru aku menyadari. Tubuhku telah digantung hidup-hidup di udara. Aku hanya bisa mengandalkan kedua tangan untuk erat memegang tentakel di leher. Agar tidak tercekik sampai pingsan. Apa yang sedang terjadi? Apa ini? Sial. Aku tidak bisa bernapas. Kesadaranku akan hilang. Dari bayangan di jendela gedung di seberang, aku bisa melihat. Yang menangkap Duan Jue ternyata adalah lidah yang memanjang. Menjadi zombie bermutasi sepanjang belasan meter. Lidahnya yang kekar telah sepenuhnya berubah menjadi senjata berbentuk tentakel. Seiring dengan lidah yang semakin mengencang, tubuh Duan Jue juga mulai mengapung semakin tinggi. Hingga belasan detik kemudian, tubuhnya sudah terbenam hingga lantai 3 gedung. Kaki-kakinya terkulai lemah. Seperti boneka tanpa jiwa yang melayang-layang di udara. Melihat kembali ke wajah. Dia yang matanya sudah mulai memucat. Busa putih sudah perlahan muncul di sudut mulutnya. Dia sudah hampir kehilangan kesadaran. Dia hanya bisa dengan segenap hati berteriak dalam pikiran. King Kong, cepat datang selamatkan aku. Aku tidak akan pernah lagi memarahimu dalam hati. Protagonis lain di akhir zaman biasanya menaklukkan Dewi, melahirkan, dan menjadi lebih kuat. Namun, di akhir zaman kamu malah bukan hanya menjadi Dewi, tapi juga ditaklukkan oleh musuh yang telah terlahir kembali. Mengenai hal ini, kamu langsung menyebut penulis itu bodoh. Melanjutkan dari episode sebelumnya. Saat ini, kamu terbangun dan menyadari bahwa kamu berada di kamar villa. Aku masih hidup. Kamu tidak percaya dan menyentuh pipimu. Mencubit pipi memang bisa merasakan sakit yang nyata. Merenungkan kembali pada saat itu. Memori masih tertahan pada saat tercekik lidah. Bahkan kamu sendiri merasa sudah mati. Benar-benar hidup. Kamu yang terkejut menyentuh wajahmu sekali lagi. Ini bagaimana cara hidup? Kamu sedikit miringkan kepala menunjukkan ekspresi bingung. Tatapanmu ke King Kong juga menjadi kompleks. Melihat King Kong di samping. Setelah mendengar kamu bergumam, dia hanya mencibir. Dengan nada yang sedikit meremehkan dia berkata, "Masih bisa berpura-pura hidup, tidak?" Saat mengucapkan ini, wajah King Kong penuh dengan kebencian. Namun di balik kebencian itu tersimpan sedikit rasa peduli. Otakmu masih dalam keadaan bingung. Hanya bisa menatap tangan dengan tatapan kosong. Lalu bergumam, "Kamu telah menyelamatkanku sekali lagi. Hanya kebetulan.
King Kong berbicara dengan acuh tak acuh. Setelah itu dia tidak lupa memberikanmu sebuah sekop. Aku masih membutuhkanmu untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Sebagai pembantu rumah tanggaku. Saat ini, kamu masih berguna. Aku lapar. Cepat bangun dan masak untukku. Ibu rumah tangga. Astaga. Kamu ini. Sebenarnya kamu ingin mengucapkan sedikit kata terima kasih. Namun setelah kata-kata itu terlontar. Seketika. Suasana hatimu langsung berubah. Langsung menggenggam tinju kecilmu dan mulai membalas. King Kong. Kamu memang yang itu. Mulut anjing takkan keluarkan gading gajah. Malah aku tadi masih sedikit terharu. Jadi pada akhirnya kamu menyelamatkanku hanya agar aku memasak? Sungguh menyebalkan kamu. Bodoh. Melihat wajahmu yang penuh kemarahan. King Kong hanya melemparkan satu kalimat dengan acuh. Dan bahkan tidak lupa memberikan tatapan jijik padanya. Jadi dikatakan bahwa semakin besar dada, semakin kosong otaknya. Bahkan kamu pun tidak bisa melarikan diri dari hukum ini. Wanita bodoh. Siapa yang kamu bilang tidak punya otak? Lagi pula aku bukan wanita. Aku adalah lelaki. Bener banget. Lo cowok sejati, bro. Tapi ini adalah kali pertama aku melihat lelaki yang begitu tampan. Stocking putih sangat cocok untukmu. Kamu. Saat berbicara dengan Duan, King Kong terlihat tenang dan santai. Dengan sikap merendahkan. Tatapan tenang tidak menunjukkan sedikit pun gelombang. Seperti pria dewasa yang melihat istri bodohnya di rumah. Semakin dia tenang, hatimu semakin gelisah. Rasa gelisah itu kamu sendiri pun tidak bisa jelaskan. Tiba-tiba merasa seperti ditelan King Kong sepenuh-penuhnya. Menyebalkan banget. Sungguh menyebalkan. Di dalam hatimu terasa menggigit gigi. Tatapanmu kepada King Kong dipenuhi ketidakpuasan. Namun tidak berani mengutuknya secara terang-terangan. Tidak sebanding dalam hal kekuatan juga sudah cukup. Mengapa dalam berdebat pun aku tidak sebaik dia? Apa selama ini menjadi keyboard warrior sia-sia? Atau apakah kedua hal ini benar-benar memberikan kekurangan gizi pada otakku? Anakku. Dalam kemarahan, kamu segera menundukkan kepala melihat dadamu. Hal-hal yang tidak berguna seperti ini seharusnya tidak ada. Aku ingin berdiet. Kenapa kamu melamun? Cepat pergi ke dapur. Kolam kecil yang tidak berguna. Sebenarnya ingin membawamu naik ke level 5. Namun, setelah membunuh beberapa zombie, aku malah pingsan karena monster rendah. Aku bahkan malas untuk mengatakan tentangmu. Kolam kecil yang tidak berguna. Mendengar kata-kata ini, matamu semakin membelalak. Kau mengangkat tangan dan ingin mencakar wajah King Kong. Aku bukan kolam kecil yang tidak berguna. Tarik kembali ucapanmu. Jika tidak, aku akan. Tanda panah tenggara kletek-kletek-kletek. Suara aliran listrik yang menyeramkan tiba-tiba terdengar. Dan kau sebelumnya ingin menangkap Tai Kong. Tanganmu yang mencengkeram rambut pun terhenti di udara. Mengenai hal ini, King Kong hanya melirikmu. Lalu tersenyum sambil merasa puas mengatakan, kenapa kau tidak pergi ke dapur? Perintah diterima. Suami dewasa. Dengan air mata di sudut matamu, kau hanya bisa mengerucutkan wajah kecilmu. Mengatakan dengan penuh penghinaan. King Kong melihat situasi ini hanya tersenyum. Sambil mengelus kepala istrinya. Sambil mengangguk dengan puas. Itu masih bisa diterima. Sialan. Terlalu menjengkelkan. Mendengar nada sombong King Kong. Matamu penuh air mata. Bahkan tangan yang menggenggam spatula pun bergetar. Suka makan? Ya? Sebentar lagi aku akan meracuni makan malammu. Membunuhmu dengan racun besar. Peletak-peletak-peletok. Memikirkan setengah. Cahaya pada kalung kembali berkilau. Dan gambar beralih. Duan Jue yang sebelumnya mengutuk dalam hati. Detik berikutnya sudah berlutut di tanah di hadapan King Kong. Maaf Pak. Aku tidak seharusnya mengutukmu dalam hati. Saya akan segera menyiapkan makanan. Tolong jangan hukum aku. Yang penting kamu tahu. Peletak-peletak. Cahaya di kalung mulai redup. Namun pada saat yang sama, sebuah tetesan air mata bening juga mengalir dari sudut mata Duan Jue. Martabatku. Hidupku. Sudah benar-benar hancur kiaki. Saat itu, suara ketukan pintu yang mendesak datang. Kamu yang memegang spatula sudah berniat pasrah. Namun belum sempat kamu turun dari tempat tidur dan berlari ke dapur. Suara ketukan pintu dari bawah. Langsung menarikmu kembali ke kenyataan. Hus. King Kong bereaksi sangat cepat setelah mendengar suara. Dia bangkit dan mengangkat tangannya untuk memeluk tubuhmu. Takut kamu melakukan sesuatu yang bisa didengar orang di luar. Zombie tidak akan mengetuk pintu. Yang bisa mengetuk pintu seperti ini pasti adalah penyintas lain di kompleks perumahan. Di sisi lain, melihat villa tidak merespon untuk waktu yang lama. Orang yang mengetuk pintu itu bahkan mulai berteriak. Dengan suara tajam wanita parubaya berteriak ke arah villa. Apakah King Kong ada? Aku tahu ini rumahmu. Segera buka pintu. Kamu siapa? Mendengar teriakan, King Kong sudah kira-kira menebak identitas orang itu. Lalu dia berbalik dan bertanya ke bawah. Dan setelah kata ini terucap, di luar pintu, segera terdengar sekumpulan bisikan dan diskusi. Baik pria maupun wanita ada. Suaranya tegas. Terdengar samar-samar seolah mereka membicarakan persediaan di villa. Mendengar itu, kau pun merasa tegang. Tangan kecilmu mencengkeram erat pakaian King Kong. Dengan cepat, bisikan mereka segera menghasilkan keputusan. Wanita parubaya itu pun kembali berteriak. Jika dibandingkan sebelumnya, nada bicara wanita itu melunak. Namun tetap ada nuansa kepura-puraan yang membuat orang merasa kurang nyaman. Kau lihatlah anak ini. Mengapa kau tidak ingat apa-apa? Saya adalah kakak yang dari komite lingkungan. Semua orang di kompleks itu telah membentuk tim penyelamat.
Rumahmu terlihat sangat aman. Kami memutuskan untuk menjadikan rumahmu sebagai basis sementara. Sambil berkata, kakak yang kembali mulai mengetuk pintu. Dan dengan nada yang sangat mendesak ia mendorong. Mendengar suara kosong. Mendengar jawaban kembali. Cepat buka pintu. Kami ingin masuk. Suara ketukan yang mendesak itu terdengar sangat memekakan telinga. Seandainya King Kong tidak lupa mengunci pintu saat kembali. Sekelompok orang ini mungkin bahkan tidak bisa masuk ke halaman. Setelah mendengar perkataan wanita di luar, alis kamu sedikit berkerut. Menunjukkan ekspresi menggemaskan yang seperti wanita dewasa yang berpikir. Sangat aneh. Kenapa rasanya tidak seperti orang baik? Apakah kamu juga bertemu orang-orang ini di kehidupanmu yang lalu? Tentu saja kenal. Bagaimana mungkin aku bisa melupakan kakak yang? King Kong menjawab dengan senyum dingin. Meskipun terlihat sangat acuh tak acuh. Tapi kamu merasakan ada niat membunuh yang samar dalam kata-kata King Kong. Lagi pula tidak ada yang bisa dilakukan. Ayo temani aku untuk bertemu mereka. Tunggu. Jangan peluk pinggangku. Sambil berteriak. Kamu ditarik turun oleh King Kong yang memeluk pinggangmu. Tampan dan keren. Pria tinggi besar berpakaian hitam. Dipadukan dengan sosok yang anggun. Istri muda bersop putih yang menggemaskan. Kombinasi semacam ini bisa dibilang pasangan yang sempurna. Hanya melihatnya saja sudah membuat orang merasa iri. Yo Yang. Kakak Yang. Tatapan kosong yang dingin saat membuka pintu besar. Senyuman dingin yang sedikit muncul terlihat agak menyeramkan. Di kehidupan sebelumnya, Antek Hanlong dari geng Naga Hitam. Mengandalkan identitas komite lingkungan untuk berpura-pura menjadi yang terhormat. Menipu banyak penyintas di sekitar. Jadikan orang tua menjadi budak geng Naga Hitam. Menjadikan wanita dan anak-anak sebagai mainan pemimpin geng. Awalnya berpikir tidak akan ada keterkaitan dengan kalian di kehidupan ini. Tidak menyangka akan datang begitu cepat. Baguslah. Menghemat waktu saya untuk mencarimu. Hehe. Berpikir seperti ini dalam hati. Senyuman di wajah King Kong semakin lebar. Ini membuat kamu yang dipeluknya mengerutkan leher karena takut. Apa yang sedang terjadi? Sangat menakutkan. Niat membunuh yang sangat kuat. Tubuh bergetar tanpa sadar. Dan mengapa? Detak jantung juga berdetak sangat cepat. Seharusnya ini adalah ketakutan. Namun entah mengapa terasa. Memikirkan hal ini. Kamu secara diam-diam melirik wajah samping King Kong. Tanpa sedikit pun campuran emosi. Senyuman yang sangat dingin bahkan bisa digambarkan sebagai jahat. Entah kenapa, rasanya sangat tampan. Tidak benar. Aku tidak akan merasa King Kong itu tampan. Pasti ini hanya ilusi. Akhirnya kamu membuka pintu. Kenapa kamu begitu lambat? Saat kamu masih dalam kebimbangan. Pintu villa sudah terbuka. Seorang wanita parubaya bernama Yo yang ternyata. Dengan suara keras dan tanpa rasa malu membawa sekelompok orang masuk. Ternyata. Hehe. King Kong tertawa sinis di dalam hati. Seperti yang dia pikirkan. Sebenarnya tidak ada apa-apa. Tim bertahan hidup. Juga tidak ada hal-hal seperti markas. Di belakang Yo yang muncul. 7 atau 8 penyerang yang memegang tongkat. Serta 10 orang yang tampak lemah dan tidak berdaya. Pria dan wanita menggigil. Belum sempat Kong menjawab. 2 penjahat itu sudah dengan mudah. Berdiri di samping King Kong dengan sikap mengancam. Dan kakak yang awalnya memimpin juga segera menunjukkan wajah menjilat. Membungkuk memuji pemimpin penjahat di belakangnya. Kakak Han. Anda lihat, saya tidak salah, kan? Kondisi aset setiap rumah di kompleks. Anggota keluarga, saya ingat jelas. Anak ini, King Kong, bukan hanya kaya. Rumahnya juga sangat besar. Pasti menyimpan banyak barang. Hehe. Anggap saja kamu punya sedikit kemampuan. Seorang pria parubaya bernama Kakak Han tertawa sinis. Sambil berbicara, pandangannya sudah beralih ke wajahmu. Tatapan penuh niat jahat itu membuatmu tidak nyaman menggesekkan tubuhmu ke arah King Kong. Tingkah laku cabul ini pasti tidak akan dilupakan King Kong. Selain ketua Black Dragon Gang, Han Long, siapa lagi? Saat itu, King Kong yang sejak tadi diam akhirnya berbicara. Kakak Yang, sepertinya saya tidak bilang kalian boleh masuk, kan? Orang-orang yang kau bawa terlihat tidak ramah, ya? Lihat, apa yang kau katakan ini? Kenapa kau jadi begitu formal? Ketika King Kong selesai berbicara, para penyerang di sekitar yang memegang tongkat segera menunjukkan senyum yang penuh rasa ingin tahu. Beberapa bahkan memencet sendi jari mereka hingga berdecit. Namun Yo yang mengenai situasi sekarang. Namun, situasinya tidak menimbulkan sedikit pun rasa penyesalan. Malah berdiri tegak. Tersenyum lebih bangga. Jelas bahwa anak-anak muda di belakangnya memang tertipu untuk bergabung dengan kelompok ini. Dia adalah kapten tim survival kami. Dia adalah pahlawan di kompleks kita. Memang hebat. Dia bisa membunuh puluhan zombie dalam 1 hari. Dia sekarang adalah seorang awakener level 4. Segera bisa membuka kemampuan baru. Mengikuti Han Ge pasti akan banyak menguntungkan. Saat membicarakan ini, kakak yang bahkan dengan sengaja menggunakan nada yang bermakna. Tatapan itu memberimu sinyal. Ekspresi puas itu seolah berkata, apakah kamu mendengar kata-kataku, adik? Jika ingin bertahan, kau harus mencari pria yang dapat diandalkan. Penjelasan tentang kakak Yang. King Kong tersenyum dengan penuh rasa ingin tahu. Hanya mengangkat dagu. Sebelum itu, peluk istri lebih erat. Dia lalu membalas kelompok itu dengan ciuman merendahkan. Tidak perlu. Istriku dan aku sama-sama tidak takut pada zombie. Saya menghargai niat baik kalian. Jika tidak ada urusan, silakan keluar. Setelah berbicara, King Kong juga mengangkat lengannya. Dengan sopan memberikan isyarat untuk keluar.
Tapi aku tidak berpikir. Begitu dia selesai berbicara, dua pria kekar mendekat dari kiri dan kanan sekali lagi. Lengan yang berpegang erat pada pipa baja muncul uratnya. Segera setelah itu, Han Long mendekat dengan senyuman menyeramkan. Dia menepuk bahu King Kong. Dengan sudut mulut miring. Dengan senyum licik yang sepenuhnya meremehkan orang lain, dia berkata, "King Kong, ya? Kau sangat bisa. Melihat begitu banyak orang, kau masih bisa tenang. Berani sekali, anak muda. Tapi," sambil berbicara, tatapan Han Long sudah beralih ke arahmu. Dari leher sampai ke bagian lembut, dia melihat ke atas dan bawah. Dari leher ke bagian lembut, dia memeriksa dengan seksama. Kau merasa sangat tidak nyaman dengan tatapan jahat itu. Namun meski dia takut di dalam hati, dia tetap menatap balik dengan ekspresi angkuh. Mengenai hal ini, Han Long hanya tersenyum sinis. Dia menggelengkan kepala dengan sinis dan berkata, "Tapi, sekarang bukan lagi masyarakat yang harmonis. Anak muda, hanya memiliki keberanian tidaklah cukup. Dalam dunia ini, kau harus memiliki kekuatan. Kau harus memiliki latar belakang. Jika kau tidak bisa melakukan apa-apa, kau hanya akan menjadi seperti sampah itu. Menjadi zombie, ya. Papan-papan." Setelah itu, sesuatu yang bahkan tidak kau duga pun terjadi. Si Han Long ini ternyata menepuk wajah King Kong. Senyuman arogan yang terdistorsi itu benar-benar menuliskan. Kata, sombong, jelas terlihat di wajahnya. "Bagaimana kalau ini? Kau biarkan aku bermain dengan wanita MU. Aku jamin tidak akan membunuhnya. Dengan begitu kita dianggap seimbang. Bagaimana? Hahaha. Ayo biarkan aku bermain juga, Han Ge." Begitu Han Long selesai berbicara, para penjahat di sekeliling mulai tertawa. Tawa arogan dan menjijikan ini sangat menyakitkan di lingkungan yang sunyi ini. Menakut-nakuti para pemuda lemah di luar, yang semuanya ketakutan dan bergetar, menyembunyikan wajah dan terisak. Namun meskipun begitu, ekspresi King Kong tidak menunjukkan perubahan sedikit pun. Apa yang sedang terjadi? Mengapa King Kong tidak membalasnya? Hatimu sedikit merasa ketakutan. Dia sedikit takut King Kong akan marah dan menjadi liar. Tapi pada saat yang sama sangat marah dengan perkataan Han Long. "Sialan. King Kong, kenapa kau tidak menyerangnya? Kenapa hanya terdiam? Pukul dia ya." Dalam hati berpikir demikian. Ekspresimu semakin marah. Tapi segera, wajahmu tiba-tiba terdiam sejenak. Karena tangan itu di pinggangnya. Sepertinya telah menarik sesuatu. "Ada apa, adik? Kenapa kamu tidak bicara? Jangan-jangan kamu takut sama hange kita?" Hahaha. Anak buah Han Long masih terbahak-bahak. Tapi tidak ada yang menyadari. Pada saat ini Han Long, entah sejak kapan sudah diam. Gambar berpindah. Ternyata wajah Han Long sudah penuh keringat dingin. Matanya melotot. Pupilnya bergetar. Kakinya sedikit bergetar. Itu karena ketakutan yang luar biasa sehingga tidak stabil. Hingga Han Long mundur dengan gemetar satu langkah. Tawa di sekelilingnya tiba-tiba terhenti. Semua orang menatap King Kong seolah-olah melihat hantu. Bahkan kakak yang terlihat bangga juga tersentak ketakutan. Segera mundur beberapa langkah. King Kong sedang mengarahkan pistol ke dahi Han Long. Kamu. Bagaimana kamu bisa mendapatkan barang ini?" Han Long yang ketakutan dengan wajahnya yang pucat. Tangan dia mulai bergetar tanpa kendali. Kakinya juga mulai bergetar tanpa sadar. Sangat ingin melarikan diri. Tapi ujung pistol menempel keras di dahinya. Ingin melarikan diri tapi tidak bisa. Pada saat ini, melihat mata King Kong yang dingin, Han Long akhirnya mengerti mengapa lawannya bisa begitu tenang. Begitu meremehkan. Selalu memandang mereka semua dengan ekspresi seolah melihat sampah. Karena sejak awal King Kong tidak pernah menganggap mereka serius. Palsu. Barang ini pasti palsu. Han Long berteriak seolah tidak percaya hal itu. Meskipun dia mengatakan hal itu, tapi tubuhnya tetap tidak berani bergerak sembarangan. Hanya bisa berteriak dan berteriak mencari penghiburan psikologis. Namun melihatnya seperti ini, King Kong yang selama ini tetap acuh tak acuh, tiba-tiba tersenyum. Hehe. Senyum yang tampak ringan, namun mengandung penghinaan seperti seorang raja. Seolah makhluk tinggi melihat semut yang ribut di bawahnya. Aura kekuatan meluap. Mendengar senyum itu, wajah Han Long langsung berubah. Secara mengejutkan, mengubah sikapnya yang tadi angkuh. Langsung saja membuka mulut meminta ampun kepada King Kong. Tunggu sebentar dulu. Ini salahku. Saya tidak baik-baik saja, kan? Kau letakkan senjatanya dulu." Suara ledakan yang keras. Kepala meledak. Kakak yang memegangi kepala berteriak ketakutan. Sementara para penjahat di sekitarnya semua mundur beberapa langkah ketakutan. Dengan jatuhnya tubuh Han Long, semua orang terkejut. Mereka belum pernah melihat orang ditembak di kepala. Melihat ke bawah, Han Long yang sudah mati total. Tanpa suara Han Long yang sudah mati, semua penjahat tidak bisa menahan napas dingin. Tapi segera, wajah mereka menjadi lebih pucat daripada Han Long sebelumnya. Karena King Kong yang tersenyum dingin sudah mengarahkan laras pistolnya ke orang berikutnya. Dan dengan nada yang seolah-olah bersenang-senang dia berkata, "Maaf, sikap Han Long membuatku kurang puas. Ada masalah? Ada masalah. Setelah kau menjadi dewi dan ditaklukkan oleh musuh yang terlahir kembali, saingan pertamamu muncul. Setelah King Kong membersihkan sekelompok orang dari Black Dragon Gang. Sekelompok orang yang ditangkap oleh Black Dragon Gang melarikan diri ke sana kemari. Tapi tidak ada yang menyadarinya. Di antara mereka, 2 orang berpakaian mencolok. Gadis cantik berbaju hitam ini
Saat ini mereka sedang bersembunyi di belakang gedung sebelah. Kedua orang itu memegang satu ponsel dengan wajah. Berseri-seri sambil menjelajahi kontak. King Kong. Aku ingat itu seharusnya. Sudah ada. Cadangan anjing penjilat nomor 4. Saya sudah bilang. Itu orang yang mengirimkan bunga padamu 2 tahun yang lalu. Aku sudah tahu itu dia. Yi, oh Yi. Asal kau sedikit menggunakan taktik. King Kong yang biasa saja itu pasti mudah diatasi. Usir wanita itu dari villa. Semua bahan dan senjata itu adalah milik kita. Biarkan dia melindungi kita tidak kurang. Jauh lebih kuat dibandingkan sampah lain di kompleks. Gadis itu berbicara dengan wajah penuh semangat. Dan di sampingnya, sahabat bernama Yi. Juga perlahan-lahan menunjukkan senyuman licik. King Kong, Kong. Ternyata dia. TSK. Benar-benar tidak ada cara. Meskipun aku tidak menganggap serius supply MU. Tapi melihat kemampuanmu yang cukup baik. Dan melihat kau punya senjata. Aku akan memberikanmu sedikit senyuman meskipun itu sedikit merepotkan. Keesokan harinya. King Kong yang baru bangun tidur menyentuh wajahmu. Sedang ingin menciummu. Tiba-tiba ponsel di sampingnya bergetar. Seseorang benar-benar menghubungi saya. King Kong agak terkejut. Dia sangat mengerti bahwa dia adalah orang yang sangat sendiri. Pada dasarnya tidak ada teman yang akan menghubunginya secara proaktif. King Kong tetap mengambil ponselnya. Sambil menenangkanmu dengan tangan kiri. Sambil menggesek layar ponsel dengan tangan kanan. Ternyata ada seorang wanita di WeChat yang mengirim pesan padanya. Namanya adalah permen kelinci putih. Kakak Kong. Sudah bangun tidur? Aku dan sahabatku sangat takut. Bolehkah aku tinggal di tempatmu sebentar? Ki. Melihat kata-kata yang lucu dan manja di WeChat. King Kong sedikit bingung dan mengerutkan alisnya. Setelah mengamati beberapa kali baru dia yakin bahwa dia tidak salah lihat. Apakah aku tertidur bodoh? Kenapa rasanya kata-kata ini tidak seperti yang bisa diucapkan seseorang di akhir dunia? Jadi dengan cepat dia membalas pesan itu di WeChat. Siapa kamu? Bodoh. Aku adalah Yi. Qian Yi. Kamu sebelumnya juga pernah mengirimkan bunga padaku. Bagaimana bisa terlupakan? Pihak lain dengan cepat menjawab King Kong. Setelah itu, dia juga menambahkan gambar kelinci marah di bawahnya. Seolah-olah sedang marah pada King Kong. Dan ketika melihat kata-kata ini, King Kong justru tampak berpikir sambil mengusap dagunya. Qian Yi. Adalah wanita itu. Bukankah dia wanita yang pernah aku kejar dulu? Ternyata dia tinggal di satu kompleks perumahan dengan aku. Aku bahkan sudah tidak ingat. Sebelum reinkarnasi, King Kong telah berjuang untuk bertahan hidup di akhir zaman selama beberapa tahun. Sementara itu, mengejar Qian Yi terjadi 2 tahun sebelum akhir zaman dimulai. Jadi, mungkin ada jeda 7 atau 8 tahun antara keduanya. Jadi, bagi King Kong, kenangan mengenal Qian Yi benar-benar terlalu jauh. Begitu jauh hingga dia sama sekali tidak punya impresi. Hanya ingat bahwa wanita ini tampaknya seorang materialistis. Setelah mengejarnya sebentar, dia menyadari. Sifat asli pihak itu membuatnya tidak lagi berhubungan. Ternyata itu kamu. Apa yang dapat saya lakukan untuk Anda? Meskipun dalam ingatan, Qian Yi bukanlah orang yang baik. Namun karena hati-hati, King Kong tetap menjawab dengan hati-hati. Sementara itu, di sisi lain, di gedung apartemen di sebelah villa, Qian Yi dan sahabatnya Cheng Xiaolin sedang bersandar di tempat tidur sambil melihat ponsel. Keduanya sekaligus menunjukkan senyuman. Senyum puas itu meremas mata menjadi bentuk bulan sabit. Ekspresi itu seolah-olah berkata, hanya seorang penggoda biasa. Lihat saja, aku akan dengan mudah mengendalikanmu. Orang ini masih berpura-pura bersikap dingin. Di dalam hatinya pasti sudah sangat senang. Cheng Xiaolin di sampingnya berbicara dengan senyuman lebar. Sementara itu, Qian Yi semakin bangga mengangkat dagunya. Tentu saja, tidak ada pria yang tidak bisa aku, Qian Yi, taklukkan. Lihat saja bagaimana dia memohon agar aku tinggal di rumahnya. Berkata demikian, di tengah senyuman kedua wanita yang sangat bersemangat, Qian Yi sekali lagi mengulurkan jarinya untuk mengetuk layar. Setelah marah, dia mengirim pesan panjang kepada King Kong. Kakak Kong, ketika kamu menghancurkan sekelompok penjahat kemarin, aku adalah salah satu tawanan di luar. Kakak benar-benar tampan kemarin. Dengan mudah kamu mengalahkan seluruh penjahat itu. Berkat kamu, aku bisa diselamatkan. Aku sangat mengagumi kakak Kong. Setelah pulang, aku dan sahabatku berpikir lama. Kami semua merasa situasi sekarang sangat berbahaya. Untuk bertahan hidup, kita harus bersatu. Lagi pula, semakin banyak orang, semakin kuat. Jadi, berdasarkan pertimbangan, kami berdua ingin tinggal sebentar di rumahmu. Kakak selalu baik padaku. Pasti tidak akan menolak, kan? Ini sahabatku. Aku ingin menunjukkan ini padamu. Sampai akhirnya, Wang Yi tersenyum tipis. Dia sengaja mengambil foto selfie dengan sahabatnya. Keduanya adalah gadis muda yang imut. Jarang ada pria yang bisa menolak godaan seperti ini. Belum lagi ini adalah dua yang diantarkan langsung ke depan pintu. Sekarang adalah akhir zaman. Hukum, moralitas, dan kemanusiaan sedang mengalami kemunduran. Dua wanita muda dan cantik. Wanita yang mengagumi dirinya sendiri pun dengan aktif memberikan perhatian. Pertanyaannya, lelaki mana yang bisa menolak hal baik seperti ini? Tenanglah, kakak. Kau tidak perlu khawatir. Meskipun memang akan ada sedikit ketidaknyamanan. Tapi kami tidak keberatan tidur satu ruangan dengan kakak. Ah, tidak benar. Maksudku satu rumah. Kakak jangan salah paham. Kami bisa tidur di sofa.
Setelah mengucapkan kalimat terakhir, Qian Yi mengirimkan emotikon kelinci yang imut lagi. Kelinci putih yang lucu dikombinasikan dengan foto kaki yang putih bersih. Daya tariknya bisa dibilang sangat memikat. Namun, terhadap hal ini, King Kong hanya tersenyum setelah melihat foto itu. Oh, begitu ya. Di akhir zaman, King Kong telah melihat berbagai macam orang. Wanita seperti Qian Yi yang merasa dirinya hebat dan masih ingin. Wanita yang mencoba menipu untuk mendapatkan barang pun jumlahnya tak terhitung. Dia sudah lama tahu bagaimana cara menghadapi orang seperti ini. Jadi, terlihat King Kong memegangmu dengan kuat. Atur sudut yang lebih baik. Tepuk sedikit. Klik kirim. Dia sudah membalas. Ayo lihat. Qian Yi dan Cheng Xiaolin masih tertawa dengan bangga. Seolah-olah sudah membayangkan dalam pikiran. Setelah itu, bergantung pada King Kong meraih kesuksesan. Hari-hari indah bersenang-senang di villa. Namun, saat foto muncul, senyum kedua gadis itu tiba-tiba membeku di wajah mereka. Namun, ini belum berakhir. King Kong segera mengirimkan satu baris kata, yang semakin membuat sudut mulut mereka bergetar. Saya tidak suka wanita yang terlalu manja. Dan tentu saja, istri saya pasti akan peduli. Setelah berbicara, King Kong juga tidak lupa mengirimkan ekspresi tersenyum. Dan itu adalah ekspresi biasa saja. Qian Yi dan Cheng Xiaolin melihat. Mereka berdua secara bersamaan menarik napas kaget. Wajah kedua orang itu melenting dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang hingga menjadi menyeramkan. Apa? Qian Yi hampir berteriak dengan nada bergetar ketika mengucapkan dua kata ini. Sementara di samping, Cheng Xiaolin menunjukkan ekspresi tidak percaya. Permainan apa ini? Aku terlalu kecil. Sambil berteriak, Cheng Xiaolin sambil memencet dirinya sendiri dengan kuat. Meskipun tidak sebanding dengan Duan Jue di foto, tapi setidaknya ada daya saingkan. Menyebalkan. King Kong ini berani mengolok-olokku. Dia tidak benar-benar berpikir bahwa sedikit bahan bisa membebaskannya, kan? Dia bermimpi. Harus selesai. Qian Yi menunjukkan ekspresi yang sepenuhnya. Marah yang tidak menganggap King Kong. Sementara di sisi lain, Cheng Xiaolin juga mengepal tangan. Mengangguk sambil menggertakkan gigi. Orang ini memang lelaki yang sangat rendah. Tidak heran kau ditinggalkan oleh Yi. Yi, jangan marah. Bukankah ada satu lagi penggemar berat? Dia sepertinya telah membentuk semacam grup tim akhir dunia. Hari kemarin, orang-orang yang dipaksa oleh Han Long sudah bergabung. Kita yang begitu banyak bersatu. Bersama jelas lebih baik daripada King Kong. Ada saat dia memohon kepada kita. Begitu disebutkan. Cheng Xiaolin bahkan mengangkat dagunya dengan sangat angkuh. Seolah-olah bisa bergabung dengan tim akhir zaman. Betapa mulianya bergabung dalam kelompok. Sebenarnya hanya sekumpulan orang yang takut mati. Hanya grup WeChat yang dibentuk oleh para penyintas. Tapi sisi lainnya, ketika mendengar dua kata Han Long, tubuh Qian Yi masih tidak bisa menahan getarannya. Dia dan Cheng Xiaolin diculik oleh Han Long kemarin. Belasan penjahat memandang mereka dengan lapar. Seandainya tidak ada King Kong yang turun tangan. Malam itu, kedua orang itu pasti akan mengalami musibah. Memikirkan hal ini, mereka yang dipaksa oleh Han Long. Anak muda mana yang punya kemampuan untuk melindunginya? Di mata Qian Yi, mereka semua adalah sampah. Ternyata masih ada rumah dan senjata. King Kong yang memiliki barang lebih baik banyak. Jika tidak, saya akan bertanya lagi saja. Setelah bimbang sejenak, Qian Yi sekali lagi mengambil ponselnya. Wajahnya masih menunjukkan sedikit kemarahan. Tapi untuk villa dan perlengkapannya, dia hanya bisa mengetik satu baris kata dengan sangat enggan. Tidak apa-apa, Kak Kong. Bukankah kamu bisa bilang sedikit kepada kakak? Saya dan sahabat saya juga tidak punya tempat lain untuk pergi. Tolonglah. Setelah mengetik kalimat ini, Qian Yi juga menambahkan ekspresi yang sangat menyedihkan. Namun dia masih percaya diri di dalam hatinya. Karena ketika dia mengucapkan kata-kata ini, tidak ada pria yang dapat menolak. Namun segera, di WeChat muncul balasan baru. Itu adalah jawaban King Kong yang tidak berperasaan. Saya tidak tertarik. Istriku sudah bangun. Saya akan menyiapkan sarapan untuknya. Tidak mau ngobrol lagi. Setelah mengucapkan ini, Qian Yi tiba-tiba menghela napas dalam-dalam. Kemudian dia melompat dengan marah dan berteriak. Memberi wajah tapi tidak tahu malu. Kau tunggu saja, ya. Sisi lain, kau membuka matamu dengan malas. Menyadari King Kong sedang menatapmu dengan tatapan penuh kasih. Tangan juga terus membelai rambutmu. Meskipun hatimu masih merasa aneh. Tapi pelukan hangat ini membuatmu merasa sangat aman. Mungkin itu juga tidak buruk. Dalam hatimu kau diam-diam mengucapkan. Tapi segera dia menggelengkan kepala dengan tegas. Jangan tertipu oleh ilusi. Aku harus menemukan cara untuk kembali menjadi yang kuat. Mengenai sekarang, mari kita berakting sebentar. Agar dia tidak menggangguku lagi. Memikirkan ini, kau berpura-pura terlihat manis dan patuh. Kepada King Kong, kau berkedip sambil berkata dengan imut. Tuan telah bangun. Aku akan menyiapkan sarapan untukmu. Kau hanya perlu istirahat dengan baik. King Kong berkata dengan tenang. Sarapan, biar aku yang buat. Sebagai imbalan. Hari ini saat kita keluar untuk membunuh zombie, kamu harus patuh padaku. Ya. Entah kenapa, pipimu sedikit memerah. Padahal, seharusnya sangat membenci perlakuan yang seperti itu. Seharusnya merasa jengkel dengan perlakuan yang menghina seperti ini. Tapi kenapa perasaanmu baik-baik saja? Cepat makan. Setelah selesai makan, kita berangkat. 1 jam kemudian, King Kong memasukkan roti dengan sembarangan ke mulutnya. Sambil menghabiskan sepotong roti.
Dia sudah berdiri di pintu tangga memeriksa senjata di tangannya. Di sisi lain, kamu yang masih makan sarapan di meja, menunjukkan ekspresi yang cukup puas. Dengan mata menyipit dan senyum lebar, terlihat sangat bahagia. Karena hari ini, kamu akhirnya mendapatkan hak asasi di rumah ini. Memakai pakaian yang layak, rompi hitam, jaket putih, celana olahraga, ditambah sepatu putih kecil yang cantik dan tahan lama. Muda dan lucu. Lengan dan kaki kecil ini terlihat sangat bagus. Tubuhku benar-benar hebat. Sambil makan sarapan, kamu sambil mengulurkan lenganmu mengagumi tangan kecilmu. Mengenai mengapa kamu bisa mengenakan pakaian yang begitu ringan. Bisa dibilang King Kong sudah tersadar. Ayo makan. Melihatmu di meja makan masih menggoyangkan sepatu sambil tertawa bodoh. King Kong mulai terdengar tidak sabar mendorongmu. Dan sekarang kamu setelah mendengar perintah tidak lagi memiliki rasa takut saat pertama kali bertemu. Justru kamu dengan bangga menunjukkan senyum. Dengan senyuman nakal di pipimu berkata, makanlah. Harus memperhatikan untuk mengunyah perlahan. Lihatlah kamu makan begitu terburu-buru. Makanan di perut tidak bisa dicerna dengan baik. Bukankah itu sia-sia? Argumen yang tidak masuk akal. Mengobrol banyak saat sarapan. Sambil berbicara, tiba-tiba ponsel King Kong berbunyi lagi. Bagaimanapun, kita masih harus menunggu Duan Jue selesai makan. King Kong pun berbaring santai di sofa. Dia mengambil ponsel dan mulai menggulir. Melihat dia seperti itu, kamu segera menunjukkan ekspresi penasaran. Kamu sedang melihat apa? Apakah ada pengumuman dari pemerintah setelah jaringan pulih? Sejak pagi ini kamu terus-menerus melihat ponsel. Bukan. Itu kelompok itu menambahkan aku ke grup WeChat. Mendengar hal ini, rasa ingin tahumu semakin bertambah. Lalu kamu melangkah beberapa langkah ke depan sofa dan berlutut di sampingnya. Kamu menundukkan kepala sedikit untuk melihat ponsel King Kong. Grup apa yang terlihat menarik seperti itu? Tunjukkan padaku. Lihatlah. King Kong secara alami mengangkat ponsel. Pada pandangan pertama yang kamu lihat, isi ponselnya sudah membuatnya agak sulit menahan diri. Obrolan grup. Asosiasi Bertahan Hidup Perumahan Longjian. Lihau, Unit 101, Gedung 3. Semua orang harus mengubah catatan mereka. Ubah menjadi alamat, lokasi, dan nama. Ini akan memudahkan para pejabat untuk menghitung jumlah makanan di rumah, jumlah personel, dan kondisi obat-obatan juga harus dilaporkan. Buatlah tabel dan kirimkan kepada kami. Sangat memudahkan asosiasi dalam mendistribusikan sumber daya. Sekarang adalah periode sensitif. Mohon semua untuk bekerja sama. Jangan berusaha tampil unik atau berbeda. Terima kasih semuanya. Kedatangan baru. Ubah catatanmu. Cepat sedikit. Para pengurus asosiasi di grup ini seperti pemimpin. Sama-sama menunjuk-nunjuk para penyintas. Suara yang tinggi sejenak membuat kau merasa tersesat di grup perusahaan orang lain. Ini juga membuatnya sangat bingung dan bertanya. Mereka sedang melakukan apa ini? Apakah membangun grup ini ada gunanya? Tentu saja tidak ada gunanya. King Kong menjawab tanpa ekspresi. Dengan nada yang mengandung sedikit rasa meremehkan. Sejumlah pegawai asosiasi ini, terutama yang bernama Li Hao, mengklaim telah berhubungan dengan pemerintah. Kemudian menggunakan nama ini untuk menipu kepercayaan penyintas lain. Mereka yang tidak ingin pergi berisiko mencari sumber daya secara alami akan mendekatinya untuk menjilat. Menunggu saat yang tepat, asosiasi akan menipu semua sumber daya penyintas ini. Seperti ini, itu terlalu jahat, kan? Setelah mendengar kata-kata itu, kamu sangat terkejut dan berkedip-kedip. Tapi dengan cepat dia menggaruk wajahnya. Tapi bagaimana kamu tahu? Omong kosong. Aku lahir kembali. Loh, King Kong menggelengkan kepala dengan bingung. Di kehidupan sebelumnya, tidak sampai 2 bulan. Asosiasi ini bergabung dengan Black Dragon Gang. Hanya saja di kehidupan ini, aku sudah lebih dulu memberikan. Anggota inti dari Serikat Naga Hitam telah dilenyapkan. Bagaimana selanjutnya? Aku juga tidak tahu. Lalu kenapa kamu bergabung dengan mereka? Biarkan mereka bermain sendiri saja. Bukan aku yang bergabung. Loh, itu Qian Yi yang mengundangku. Keduanya hanya bercakap-cakap biasa. Tidak ada yang memikirkan urusan asosiasi. Tapi entah mengapa, ketika King Kong dengan santai mengucapkan 3 kata, Qian Yi, matamu perlahan-lahan menyipit. Lalu secara misterius mendekatkan mulut ke King Kong. Dan dengan penuh misteri bertanya di telinganya. Siapa Qian Yi? Apa? Tubuh King Kong tiba-tiba bergetar. Tidak tahu apakah ini hanya ilusi saya. Dalam sekejap, dia seolah merasakan niat membunuh yang dingin. Tekanan yang dalam tidak terukur itu hampir sama dengan aroma biarawati iblis dari kehidupan sebelumnya. Tapi saat melihat kembali, dia menyadari. Kau masih terlihat imut. Dengan senyum manis yang patuh. Jadi, dia hanya menggaruk pipinya dan menjelaskan dengan santai. Seorang wanita yang dikenalnya lama dahulu. Kemarin dia melihat saya mengalahkan Han Long. Setelah itu, dia ingin tinggal bersamaku. Setelah saya menolak. Mungkin karena dia sangat marah dan menarikku ke dalam grup. Ingin anggota asosiasi membagi-bagi persediaanku, kan? Sambil berbicara, King Kong mengamati reaksimu. Sepertinya ingin memastikan apakah niat membunuh tadi itu nyata. Namun hasilnya, kau tidak menunjukkan sedikit pun ekspresi aneh. Hanya mencibir sedikit. Menunjukkan sedikit wajah tidak senang. Lalu mengambil ponsel dan berkata pada diri sendiri. Wanita seperti ini seharusnya dihapus. Saya datang untuk membantumu. Mereka lagi menandaimu. Menandai aku tentang apa? Mendengar kata-katamu.
King Kong yang awalnya terbaring juga menjadi penasaran. Saat kedua orang itu mengambil ponsel dan melihat. Di dalamnya memang muncul nama yang sudah dikenal. Di unit 302 gedung 2, Qian Yi berkata, "Ketua Li Hao. Pendatang baru ini adalah King Kong yang saya sebutkan kepada Anda tadi. Di rumahnya banyak sekali barang-barang. King Kong, cepat keluar sebentar ya. Kamu punya begitu banyak barang. Berbagilah sedikit pada orang lain, ya? Sekarang kondisi sangat ketat. Jika ada barang, seharusnya dibagikan." King Kong begitu baik. Dia pasti tidak akan membiarkan semua orang kelaparan begitu saja, kan? Wanita ini sangat menjengkelkan. Qian Yi tidak pernah jauh dari barang. Kata-kata yang tersirat sangat membuat marah. Kamu merasa kepalan tanganmu sudah mengeras. Dan melihat kata-kata Qian Yi, King Kong hanya tersenyum meremehkan. Memang pantas disebut teh hijau. Bahkan tidak bisa melihat situasi dan sudah menjualku hanya dengan beberapa kata. Tidak ada otak. King Kong yang sudah terbiasa dengan sifat manusia di akhir dunia. Sama sekali tidak peduli dengan orang seperti Qian Yi. Dalam pandangannya, di akhir dunia hanya ada kekuatan dan kekuasaan. Aku adalah standar yang menilai nilai seseorang. Skala wanita secantik apapun. Hanya sekadar vas yang cantik tanpa isi. Pada akhirnya akan tetap menjadi mainan pria. Seperti Qian Yi yang mengandalkan dirinya sendiri. Yang menganggap dirinya punya sedikit pesona dan mengatur orang lain. Tidak perlu King Kong turun tangan. Dalam 1 atau 2 bulan, pasti akan ada yang mengurusnya. Di sisi lain, para penyintas lainnya di grup juga mulai aktif. Jika tidak ada yang tak terduga, semua pernyataan ditujukan kepada King Kong. Apakah di rumah King Kong ini banyak makanan? Pasti ada. Yang memasak malam kemarin adalah di rumahnya. Bukan temanku. Belum pernah nonton film zombie? Hidung zombie sangat peka. Tidak takut menarik gelombang zombie dengan asap sebesar itu? Apakah kamu tidak punya rasa tanggung jawab sosial? Keluar dan jelaskan padaku. Kurangi bicara sedikit. Dia punya senjata di rumah. Han Long dibunuh oleh King Kong kemarin. Blok 2, unit 601. San Jianming menarik kembali sebuah pesan. Melihat San Jianming dengan cepat menarik kembali kata-kata kasar. Kamu benar-benar tidak bisa menahan tawa. Sementara King Kong dengan acuh tak acuh mengelus kepala istrinya. Tapi siapa sangka dalam detik berikutnya, ketua asosiasi, Li Hao, muncul lagi. Meskipun tahu King Kong memiliki senjata, dia tetap berpura-pura. Dia berbicara sambil memberi saran kepada King Kong. "Xiao Qin, saya sudah melihat apa yang dikatakan anggota grup tadi. Banyak yang juga mengirimi saya pesan pribadi. Rumahmu pasti punya banyak kaleng makanan, kan? Lihat, bukankah ini kebetulan? Supermarket dan toko-toko di sekitar telah dikuasai oleh zombie. Kami sudah beberapa kali mengadakan organisasi dalam 2 hari ini tetapi tidak mendapatkan suplai. Sekarang adalah saat kritis bagi keberlangsungan komunitas. Kita harus memiliki kesadaran akan kepentingan bersama. Kita harus bersatu dan saling membantu." Tepat sekali. Xiao Qin, berikan mereka contoh. Silakan serahkan suplai dari rumahmu. Meninggalkan persediaan makanan sekitar seminggu sudah cukup. Bagian yang berlebih akan dikelola secara bersamaan. Ini juga untuk keselamatan. Bagaimana menurutmu? Li Hao bahkan mengirimkan emotikon jabat tangan di bawah pesan suara. Dia sama sekali tidak memberi King Kong kesempatan untuk menolak. Tapi melihat sisi lain. Setelah mendengarkan pesan suara ini, kamu dan King Kong hampir bereaksi dengan cara yang sama. Matanya dipenuhi dengan kebingungan. Sudut bibirnya sedikit bergetar. Tatapannya ke ponsel seperti melihat orang bodoh. Setelah itu, setelah beberapa saat hening, King Kong hanya bisa menekan matahari. Dia berkata dengan sedikit sakit kepala. "Segera keluar. Jika tidak segera keluar untuk membunuh zombie, aku merasa akan muntah." "Oh tidak, tunggu sebentar." Melihat ekspresi putus asa di wajah King Kong, kamu cepat-cepat melambaikan tangan untuk memotongnya. Sementara itu, senyuman licik muncul di wajahmu. Kemudian, kamu tiba-tiba mengangkat ponselmu. Lalu, kamu terjatuh ke pelukan King Kong. Sambil mengacungkan jari tengah ke kamera dan mengambil foto diri sendiri. Klik. Dengan suara klik dari ponsel saat foto diambil. Pria tampan yang memeluk istri cantik yang menawan. Segera setelah itu, kamu mengirimkan foto itu. Dan menggunakan WeChat King Kong untuk menjawab di grup. "Halo. Orang ini yang tidak berani melawan zombie. Tuan Li yang suka mengemis uang. Istriku bilang pergi ke setanmu.